seri webinar yang kelima dari 12 seri yang ada ya. Tema umumnya pengembangan diri muda-mudi Indonesia 2045 menuju Indonesia Emas. Pada webinar siang hari ini, tema atau topik yang diangkat yaitu kejujuran generasi Z di Indonesia. Rasanya kita memang perlu ya, apapun latar belakang profesi kita, perlu mengetahui gimana sih kejujuran generasi Z di Indonesia ini. Karena memang kita mungkin melihatnya secara umum fenomena degradasi moral yang ada saat ini, tapi kalau kita ambil secara spesifik kejujuran juga mungkin kita perlu cermati seperti apa sih fenomena yang ada di generasi Z Indonesia saat ini. Nah, webinar ini diselenggarakan oleh Pusat Studi Masyarakat Berkelanjutan yang bekerja sama dengan Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara atau KAPIN dan juga dengan HIMSI Banten. Ya. Nah, sebelum memulai pada acara siang hari ini, mungkin izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu ya beberapa tamu undangan sekaligus juga mungkin penyelenggara pada webinar siang hari ini. Yang pertama, izinkan saya untuk menyapa Ketua HIMSI Banten, Bapak Muhammad Abdillah Nuradi, MPSI Psikolog, atau yang biasa disebut Kang Ale ya. Kang Ale, Selamat siang Mas Adil. selamat siang Kang Ale. Kemudian juga ada Ketua Kapin ya. Mungkin ini akan diwakili ya Ketua Kapin Dr. Kristiani Suwartono atau Mbak Cencen yang siang hari ini akan diwakili oleh siapa tadi? Mas Rocky? Oleh Bu Femi. Oleh Bu Femi ya. Oke, baik. Bu Feminya sudah hadir ya di Ya. ruangan Zoom ini ya. Oke, Udah, Mas. kemudian juga ada Ketua Center for the Study of Sustainability Community atau CSAC, Ibu Made Sianesti Adi Sesa, MPSI Psikolog. Ibu Sianes, selamat siang Bu. Selamat siang, Mas. Selamat siang Bu. Dan juga Bapak Ibu rekan-rekan peserta webinar. Baik, supaya tidak terlalu lama, mungkin saya undang Mas Ale atau Kang Ale ya, karena mengikuti dari yang seri-seri webinar sebelumnya dipanggilnya Kang ini. Kang Ale selaku Ketua HIMSI Banten untuk memberikan sambutan yang pertama pada seri webinar siang hari ini. Kepada Mas Ale, saya silakan. Terima kasih Mas Adio. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara, Ibu Kristiani Suwartono, yang diwakili oleh Ibu Femi atau Ibu Veronica. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Ketua Pusat Studi Masyarakat Berkelanjutan, Ibu Syarnes Adisesa, narasumber kita Ibu Sri Fatmawati, dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Selamat siang. Kemudian, selamat siang Bu. Narasumber berikutnya Ibu Puji Tania dari Fakultas Psikologi Unika Atmajaya, Jakarta. Moderator kita yang saya hormati Pak Adi Orbianto ya, dosen Fakultas Psikologi Universitas Al-Azhar, Al-Azhar ya, saya sebutnya ya. Dan para hadirin sekalian, saya ucapkan selamat datang di seri kelima dari 12 rangkaian webinar pengembangan diri muda-mudi Indonesia 2045. Jika sebelumnya kita sudah membahas kepedulian dan empati dari generasi Z Indonesia, maka kali ini kita akan membahas kejujuran generasi Z Indonesia. Bagi para peserta psikolog, silakan Bapak dan Ibu mengikuti seminar ini dari April ya, rangkaiannya dari bulan April, Mei, dan Juni untuk memenuhi syarat 6 jam untuk mendapatkan SKP. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti webinar dan terus ikuti rangkaian kegiatan ini hingga akhir tahun 2024 bersama HIMSI Banten, Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara, dan Pusat Studi Masyarakat Berkelanjutan. Selain webinar ini, saya mohon izin ya, Pak Adio, ada sedikit promosi gitu. Dalam rangkaian kongres luar biasa HIMSI tahun ini, HIMSI Banten ingin mengadakan beberapa rangkaian kegiatan, yaitu ada seminar nasional kemaritiman yang akan diadakan nanti tanggal 20 dan 25 Mei. Kami mengundang
Menteri Kelautan dan Perikanan, Asisten Potensi Maritim dari Kasal, dan beberapa praktisi kesehatan mental, praktisinya tapi praktisi perusahaan ya, yang akan membahas mengenai best practice kesehatan mental di dunia kemaritiman. Selain itu juga akan ada Festival Karya Cipta Psikologi Indonesia. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang punya produk, jadi kami akan melakukan call for product nih. Yang punya produk alat ukur, yang punya produk berupa program intervensi psikologi, silahkan daftarkan produk Anda di Festival Karya Cipta Psikologi Indonesia yang akan diselenggarakan nanti bulan Agustus gitu. Tapi call for produknya sudah akan dimulai dari Mei ini. Nanti tinggal tunggu informasi selanjutnya. Itu aja Pak Adio, sedikit info dan iklan dari saya ya. Terima kasih. Selamat mengikuti webinar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Kang Alek atas sambutan yang diberikan selaku Ketua IMSI Banten. Ini mohon maaf kalau mungkin sinyal saya agak kurang bagus ya. Mungkin nanti saya juga akan dikabari oleh Mas Rocky kalau mungkin ada kendala teknis dari saya gitu ya. Baik, pada yang berikutnya saya silakan dari Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Veronica Anastasia Melani Kaihatu, SPSI MSI. Saya silakan kepada Ibu Veronica. Baik, terima kasih Mas Aryo. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang rasanya bergabung lagi kembali di sini. Kami dari KPIN, yaitu Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara, menyambut baik sekali acara ini gitu ya, terutama karena ini adalah rangkaian. Ini adalah acara pertama ketika KPIN ini baru memiliki 29 anggota. Jadi di acara sebelumnya anggota KPIN belum sampai 29. Tapi ini adalah acara pertama dengan 29 anggota, berarti ada 28 kampus dan satu kelompok riset gitu ya. Sehingga kemudian kami sangat-sangat berharap lebih banyak lagi individu terkait psikologi yang bisa ikut, mulai dari dosen, mahasiswa pasca sarjana yang bisa ikut acara-acara seperti ini dan juga tertarik untuk tema-tema psikologi, apalagi dengan tema generasi Z. Dan juga pada akhirnya ini bisa berdampak juga ke pengetahuan masyarakat umum, sehingga kemudian psikologi lebih bisa dikenal dan lebih bisa berkembang bersama-sama dengan KPIN. Jadi mari Bapak Ibu mengikuti seminarnya, dan kami juga menunggu ide-ide bagi mereka yang ingin bergabung atau ingin bekerja sama dengan KPIN. Terima kasih dari kami. Baik, terima kasih kepada Ibu Veronica atas kata sambutannya mewakili dari KAPIN ya. Dan yang berikutnya saya undang juga ini perwakilan dari Ketua CSSC ya, memang ini juga selaku penyelenggara ya, atau Center for the Study of Sustainable Community atau Pusat Studi Masyarakat Berkelanjutan, yang dalam hal ini diberikan oleh Ibu Made Syanesti Adisesa MPSI Psikolog atau Ibu Syanes. Saya persilakan kepada Ibu Syanes. Baik, terima kasih Mas Adio. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang dan terima kasih kepada para undangan kesempatan. Di sini ada dari perwakilan HIMSI Banten, Bapak Alex Nuradi MC Psikolog, perwakilan dari kemudian dan para narasumber kita Mbak Wiwi dan Mbak Puji Tania, terima kasih banyak. Saya mohon izin memperkenalkan pusat penelitian yang ada di bawah naungan Unika Atmajaya yang bekerja sama dengan HIMSI Banten untuk mengadakan acara webinar kali ini. Ya. Maaf, bisa di-mute? Ya, Bu. Ya. Baik, untuk pusat penelitian kami, yaitu Center for the Study of Sustainable Community, itu sebenarnya memiliki visi sebagai pusat penelitian yang berfokus pada perwujudan masyarakat yang berkelanjutan di Indonesia. Berikut visi misi dan ruang lingkup dari pusat penelitian ini.
Mungkin rekan-rekan di sini agak bingung, kalau begitu kenapa kami peduli dengan isu generasi Z? Karena salah satu misi dari Sustainable Development Goal adalah terkait dengan pendidikan yang berkualitas dan lifelong learning. Kemudian kami ingin sekali kita semua belajar lebih banyak tentang generasi Z yang akan melanjutkan masa depan dunia ini. Terlebih lagi, isu kejujuran kali ini sangat relevan mengingat etika akademik itu banyak menjadi concern di kalangan pendidikan belakangan ini dengan kemunculan berbagai kecerdasan buatan yang bisa membantu membuat tugas gitu. Jadi saya ingin sekali dengar dari para narasumber dan moderator diskusi untuk webinar kali ini mengenai bagaimana kita bisa mengembangkan kejujuran di tengah perkembangan teknologi yang seolah-olah membuat ketidakjujuran itu jadi lebih mudah untuk dilakukan. Berikut beberapa program acara kami yang sudah berlangsung dan beberapa publikasi penelitian kami. Dan ya seandainya di sini rekan-rekan ada yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang CSSC, Center for the Study of Sustainable Community, rekan-rekan bisa menemukan informasinya di website kami, atau untuk acara-acara biasanya kami update melalui akun media sosial di Instagram, di CSSC_UAJ, atau melalui alamat email resmi kami. Sekali lagi terima kasih banyak untuk para narasumber, moderator, dan Kang Alex atas acara hari ini, dan mudah-mudahan bisa berguna buat kita semua. Terima kasih, saya kembalikan pada Mas Adio. Terima kasih Bu Shanes atas sambutan yang disampaikan. Oke, mungkin kita masuk ke acara intinya ya pada siang hari ini, pada webinar kali ini. Bagi yang baru bergabung, saya mungkin izin menyampaikan kembali untuk webinar dengan tema pengembangan diri muda-mudi Indonesia 2045 menuju Indonesia Emas. Pada webinar siang hari ini, kita akan membahas topik mengenai kejujuran generasi Z di Indonesia. Nah, untuk berikutnya saya akan menyapa narasumber ya pada siang hari ini. Yang pertama yaitu Ibu Sri Fatmawati Masudi atau biasa disapa Bu Wiwi. Selamat siang Bu Wiwi. Selamat siang, Mas Adio. Ya, Bu Wiwi ini adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan juga beliau ini narasumber tetap ya kayaknya Bu di kegiatan seri webinar ini ya Bu Wiwi ya dari seri-seri yang sebelumnya. Yang berikutnya narasumber yang kedua yaitu Ibu Puji Tania selaku dosen Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Selamat siang Ibu Puji. Selamat siang, Mas Adio. Oke, baik Bu. Untuk sesi yang pertama ini, saya berikan kesempatan kepada Bu Wiwi terlebih dahulu untuk menyampaikan materi pada sesi yang pertama ini. Saya silakan kepada Bu Wiwi. Baik, selamat siang para peserta webinar siang ini semua ya. Salam sehat semua. Saya merasakan sehat itu nikmatnya luar biasa ya. Pada tanggal berapa ya? 23 kalau nggak salah webinar yang sebelumnya. Saya mendadak nggak bisa menjadi narasumber karena sakit. Aduh, nggak enaknya luar biasa. Jadi benar-benar sehat itu nikmat. Baik, rekan-rekan, saya hari ini diminta membawakan topik tentang kejujuran Gen Z Indonesia. Memang nanti banyak teori, bukan banyak teori, pembahasannya di saya paparannya di slide ya, lebih ke teori-teorinya. Tapi saya berharap nanti selesai pemaparan, lalu diikuti pemaparan Mbak Puji, nanti pada saat tanya jawab itu akan bergulir ya, bergulir menjadi diskusi yang sangat relevan terkait dengan kondisi Gen Z saat ini. Di mana tadi sudah dikatakan juga oleh Mbak Siana, sekarang dipaparkan adanya ChatGPT dan sebagainya ya, di mana mahasiswa gampang sekali menanyakan hal-hal yang ditanyakan oleh dosen gitu. Makanya saya kalau ngasih tugas, saya suka sekalian bandingkan antara jawaban di ChatGPT dan kamu. Jadi memang saya minta dia untuk membuka ChatGPT, lihat jawabannya, ketimbang saya kasih tugas nanti dia
berkolaborasi dengan si ChatGPT, mendingan sekalian saya minta, oke, kalau ChatGPT jawabnya seperti apa, ingin kalian jawabnya seperti apa, gitu ya. Oke, mungkin next bisa kita lanjutkan. Nah, nggak ada ya yang nggak kenal sama tokoh ini nih. Sayangnya di dunia orang nggak seperti ini. Kalau berbohong, hidungnya tambah mancung. Nggak ada gitu ya. Dulu saya ingat ketika saya masih kecil, saya bilang sama ibu saya, saya punya persepsi hidung saya tidak mancung ya. Saya punya persepsi hidung saya tidak mancung. Terserah rekan-rekan melihatnya, ya nggak pesek-pesek banget sih Mbak Wiwi. Apalagi kalau zaman sekarang itu udah dibilangnya, aduh tuh body shaming tuh katanya gitu ya. Pokoknya saya punya persepsi hidung saya nggak mancung. Jadi saya bilang sama ibu saya, Bu, apa Wiwi harus ngebohong ya Bu ya, biar kayak Pinocchio jadi hidungnya tambah mancung gitu ya. Saya lupa jawaban ibu saya seperti apa. Ya, nyatanya memang kita tidak seperti ini ya, sehingga berbohong itu tidak berdampak langsung, bahkan bisa tidak kelihatan, ya, bisa tidak kelihatan. Next. Nah, ini ada suatu kejadian yang mungkin teman-teman juga lihat ya, teman-teman juga masuk ke beranda HP-nya apa namanya di YouTube, bahwa kemarin bulan puasa kalau nggak salah ya, sebelum Idul Fitri, ada seorang anggota kepolisian namanya Supriyanto yang menemukan uang 100 juta milik pemudik yang tertinggal di sebuah rest area dan dikembalikan. 100 juta itu bukan jumlah yang sedikit. Nyuwun sewu ya, kalau melihat pangkatnya Aib tuh mungkin gajinya, saya nggak bilang pendapatannya ya, tapi gajinya itu mungkin nggak sampai 100 juta kali. Sekali lagi saya nyuwun sewu dan saya bisa salah ya. Tapi yang pasti minimal deh menurut saya sendiri, 100 juta tuh sesuatu yang gede banget gitu ya, gede banget, harus kerja berapa bulan tuh untuk mendapatkan segitu. Tapi ini Saudara Supriyanto mengembalikan loh. Itu luar biasa sekali. Di zaman sekarang yang dikatakan krisis moral, di zaman sekarang yang sekali lagi nyuwun sewu, walaupun sudah sering ketangkep ke KPK, ada aja bermunculan apa namanya korupsi-korupsi ya di tingkat para pejabat tinggi gitu, di tingkat menteri gitu. Yang ironisnya lagi, walaupun sekarang belum diputuskan ya, masih tetap dalam persidangan. Saya agak sedikit mengikuti itu persidangannya. Pokoknya ada Menteri X gitu yang membawa keluarga, anggota karyawan di kantor itu pergi umroh dan memakai uang kantor sampai 1,3 M. Saya nggak mudeng, saya disonan. Kalau kata orang psikologi itu namanya disonan. Kok ya bisa ya mau menjalankan ibadah pakai uang korupsi, walaupun belum diputuskan. Jadi ini masih dalam persidangan. Tapi saya tetap nggak mudeng aja gitu loh. Kalau seandainya benar terbukti menggunakan uang korupsi untuk suatu kegiatan ibadah, aduh saya sudah disonan sekali. Ya, oke. Sebelum saya melanjutkan ya, mungkin atau kita next dulu deh, kita next dulu. Coba saya sampai lupa. Oh, kalau gitu previous lagi deh. Nah, karena saya ingin bercerita tentang ini apa namanya kisah-kisah orang-orang yang boleh dikatakan jujur lah di walaupun ini ada yang kisah fiktif, ada yang kisah nyata. Kalau kisahnya nyata ya contohnya salah satu ini Pak Supriyanto atau kita kenal misalkan Hugeng dan sebagainya. Tapi tadi saya sebelum pembukaan saya sudah pesan nih ke Mas Eko bahwa dia harus siap kalau saya tembak suruh ngomong. Mas Eko masih hadir nggak Mas Eko? Biasanya Kan masih hadir terus kalau Mas Eko nih, Bu. Ayo Mas Eko, on cam. Karena kalau bagian yang mau saya ceritakan ini, kayaknya yang lebih fasih tuh Mas Eko yang cerita nih. Kalau Mas Eko-nya belum hadir, saya cerita yang lain nanti. Mas Eko tuh penggemar wayang, ya. Jadi di ruangannya tuh banyak wayang-wayang. Jadi saya kalau sama Mas Eko tuh kalau udah cerita wayang tuh suka lupa diri. Saya di rumah punya satu wayang dari Nggak ada, mulai Bu.
Nggak ada ya. Oke. Ini nggak ada menjawab saya atau bocor ya. Jadi saya punya satu seri cerita wayang itu dari mulai, kalau yang tahu pewayangan akan tahu apa yang akan saya katakan ini. Dari mulai wayang purba. Oke, 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 oke. Dari mulai wayang Purwa, terus sampai Mahabharata, terus sampai Parikesit, sampai Pandaveseda, semua ada. Dan itu saya beli bukunya itu beberapa kali. Jadi beli dulu zaman saya belum menikah di rumah, terus biasalah dipinjam, jadinya nggak lengkap. Iya, benar Mbak Mirna, R.A. Kosasi. Mbak Mirna saya beli sampai 3 kali. Dah hilang-hilang, beli lagi. Terus ya biasalah dipinjam hilang, terus beli lagi. Terakhir ini saya sudah menikah, Mas Eko yang bilang, Mbak Wiwi itu ada tuh di Kompas alamat Maranatha bla 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 bla, ada di jalan ini di Bandung. Saya samperin di Bandung, saya beli lagi lengkap, tapi yang kali ini dengan catatan kalau mau pinjem itu nulis. Karena kenapa? Kalau nulis saya jadi bisa tahu, oh ini dipinjam sama si Anu, ini dipinjam sama si Anu, ya benar-benar lengkap. Nah, ini karena Mas Eko-nya lagi bimbingan skripsi, jadi mau nggak mau saya wakilin. Jadi kalau dicerita di pewayangan, ini ada seorang tokoh yang super sabar, super nggak pernah berbohong. Saya nggak tahu kalau di agama Islam tuh ada Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad SAW itu mendapat gelar Al-Amin karena sama sekali nggak pernah berbohong. Nah, di pewayangan juga ada. Nah, mungkin di agama yang lain juga mungkin ada imam-imam, tokoh-tokoh seperti itu ya, tapi saya maaf kurang tahu. Nah, itu Yudhistira dikenal juga orang yang sama sekali tidak pernah berbohong. Sehingga ketika terjadi perang di Kurusetra, perang Bratayuda yang luar biasa fenomenalnya itu, seorang ini juga apa namanya ya, seorang satria juga yang disebut Pandita Dorna ya, itu dibohongin sama salah satu adiknya Yudhistira ya. Dia bilang Aswatama sudah meninggal. Ini ceritanya nih ya, dalam suatu perang itu si Bima sengaja disuruh teriak, Aswatama sudah meninggal. Aswatama itu siapa? Aswatama itu anaknya Pendeta Dorna ya. Nah, Pendeta Dorna matinya sudah menjadi tulisan dewa, dia akan mati kalau anaknya meninggal. Jadi ketika dia dengar Aswatama sudah perlaya gitu ya, kalau bahasa-bahasa di pewayangan, sudah perlaya, dia langsung tek, wah berarti saatnya aku juga harus, ya sudah selesai tugasnya di dunia ini. Nah, tapi dia juga kayaknya penasaran, apa benar anak gue udah mati nih ya? Nah, eh, apa kubunya Pandawa tahu pasti Pendeta Dorna akan cari orang yang bisa dipercaya. Jadi sengaja tuh si Yudhistira itu kereta kencananya didekatkan ke daerahnya si pendeta, sehingga si Pendeta Dorna bisa bertanya, anakku Yudhistira, apakah benar Aswatama anakku sudah mati? Yudhistira tahu bahwa yang menati itu bukan Aswatama anaknya, tapi Aswatama gajah. Dan udah diwanti-wanti sama Pandawa, sama kelompok kubunya Pandawa. Pokoknya Kang Mas kalau ditanya sama Pendeta Dorna harus bilang iya ya, katanya, karena Pendeta Dorna hanya percaya sama kamu gitu. Terus akhirnya, nah Mas Eko, tapi saya udah terlanjur ya, sudah cerita. Jadi akhirnya si Yudhistira mau nggak mau berbohong untuk pertama kalinya sejak dia dilahirkan. Cuman di belakangnya pakai embel-embel. Jadi ketika Dornanya nanya, apakah benar Aswatama anakku sudah mati? Si Yudhistira bilang, iya benar. Terus dia dalam kata suara yang kecil ya, lirih, dia mengucapkan gini, tapi bukan Aswatama putra Eyang, melainkan Aswatama gajah. Ngomongnya pelan, ya tetap aja nggak kedengeran sama si Dorna ya. Jadi mungkin si Yudhistira pengen ngomong gini, Eyang yang mati bukan anak lo, tapi juga dia nggak pengen ngomong terang-terangan. Kalau ngaku terang-terangan nanti si Dorna tahu dong bukan anaknya yang mati, berarti saya masih bisa hidup lebih lama lagi. Karena Dorna itu sakti banget gitu ya. Nah, pada saat Yudhistira itu mengatakan, iya Eyang yang mati, iya nih Mas Eko, kalau misalkan saya nanti nggak lengkap ditambahi ya ceritanya.
yang mati ada Aswatama gajah. Pada saat itu, namanya juga cerita ya, cerita wayang tuh dalangnya udah nongol. Dalangnya udah nongol tuh Mas Eko. Yang punya wayang berbelas di ruangannya ya. Itu katanya gini, pada saat itu ketika Yudhistira berbohong, langsung keretanya, tadinya tuh keretanya nggak nyentuh tanah. Ya namanya juga cerita ya. Kemana-mana pun Yudhistira pergi nggak pernah nyentuh tanah. Tapi pada saat Yudhistira berbohong, keretanya menjadi menyentuh tanah, turun ke bawah. Ya sayangnya si Dorna nggak lihat ya. Kalau si Dorna lihat, berarti kamu bohong dong ya. Kalau kamu bohong, berarti saya masih tetap bisa tempur. Ya itu cerita, itu sebagai penggambaran betapa bohong itu sesuatu yang kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin deh orang nggak berbohong. Sedemikian nggak mungkinnya sampai ya itu orang yang nggak pernah berbohong tuh naik kereta, keretanya nggak menyentuh bumi misalkan gitu ya. Walaupun dalam kenyataannya adalah tokoh-tokoh di Indonesia yang diakui punya integritas ya, tidak pernah berbohong, bukan tidak pernah berbohong, pokoknya diakui punya integritas. Ya berbohong-bohong mungkin pernah kali, tapi bukan berbohong yang besar. Siapa yang nggak kenal Hugeng? Sampai almarhum Gus Dur bilang, di Indonesia ada 3 polisi. 3 polisi, satu tuh polisi tidur, 2 patung polisi, ya gitu ya Mas Eko ya, 2 patung polisi yang di perempatan, dan yang ketiga itu adalah Gus Dur. Itu sebagai perumpamaan eh, orang-orang yang jujur gitu. Patung polisi kan tidak pernah berbohong ya. Polisi tidur juga nggak pernah berbohong, dan Hugeng juga itu dibilang sebagai salah satu dari 3 ya polisi-polisi yang jujur. Ya, jadi kejujuran itu memang diakui sebagai barang langka. Ya. Oke, Mas Eko mau menambahkan atau tidak? Tadi saya cari-cari, Mas Eko-nya nggak ada. Karena harusnya Dalang yang cerita tentang wayang. Jadi saya deh. Adegan, hanya adegan aja bahwa pada saat ditanya, yang nanya Dornanya memang kalimatnya emang ambigu sih. Hai Yudhistira, apakah Aswatama sudah mati? Nah, masalahnya adalah Aswatama, Mbak. Ya. Dia nggak bilang anak atau apa. Oh, gitu. Satu itu. Yang kedua, gajah yang dibunuh itu namanya Asu Atama. Oh iya, Asu Atama ya. Jadi pas dibaca secara langsung namanya Aswatama. Masalahnya kan Dorna itu lansia juga gitu kan ya. Di ya pendengaran dia adalah ya Aswatama. Nah, jadi akibatnya dia kaget dan terlalu linglung. Akibatnya dia tidak melihat kereta itu nyentuh Turun. bumi. Nah, nyentuh bumi. Dia nggak lihat itu atas maka kemudian dia linglung ya. Dia linglung, disorientasi dan akhirnya dia kalah. Kurang lebih begitu sih. Jadi memang Ya, ada ya, kata, ya. kalau kata ini Adion yang bikin item-item seneng dia nih ya. Asu Oh iya. Atama sama Aswatama itu beda, tapi kalau dibaca sama. Nah, kalau jadi item tuh item pengganggu itu. Tapi ternyata Dewa punya keputusan lain, tetap aja lo ngebohong kata Dewa gitu. Oke, Buktinya Mbak. buktinya keretanya diturunin ya kata Dewa. Oke deh, makasih Mas Eko. Iya saya ingat Asu Atama. Ya next ininya slide-nya nih. Ya silahkan next. Kalau kita bicara tentang kejujuran, sebanyak buku yang kita baca, sebanyak itu tuh definisinya, macam-macam. Ada yang mengatakan kejujuran itu suatu yang bersifat tulus, bersifat apa namanya, genuine, asli, wah macam-macam deh ya. Pokoknya kejujuran itu bisa menggambarkan adalah kalau seseorang misalkan di sini kejujuran adalah bentuk ketika individu mengucapkan kalimat yang sebenarnya. Oh ya sebentar, maaf. Saya sebelum webinar ini saya bertanya ke mahasiswa saya di kelas beberapa hari yang lalu. Coba menurut kalian tuh jujur tuh apa sih? Rata-rata. Sayangnya saya tidak mengkalkulasi sampai persen-persen yang sangat tepat banget ya. Tapi mungkin ada hampir 90% kejujuran itu nggak bohong, bicara yang sebenarnya. Rata-rata mengatakannya seperti itu, ya rata-rata mengatakannya seperti itu. Nah, itu di kelas saya ya. Nah, kalau kita lihat dari beberapa literatur, kejujuran dikatakan adalah bentuk ketika individu mengucapkan kalimat yang sebenarnya dan benar-benar merepresentasikan kebenaran sesuatu yang ia ketahui. Karena bisa saja yang dia katakan tuh bohong,
tapi dia tahunya seperti itu, gitu ya. Dia tahunya seperti itu. Oke, lalu selanjutnya, lebih dari sekedar mengatakan yang sebenarnya, kejujuran juga menggambarkan ketulusan dan rasa hormat. Ya, jujur bukan saja di luar, tapi jujur juga terhadap diri sendiri. Ya, oke. Waktu itu ada, saya nggak tahu Mas Eko mengalami nggak diajar sama Mbak Farida apa dari psikologi klinis senior banget Mbak Wace. Oke, nggak kenal ya. Mbak Wace itu pokoknya ada yang dia berkisah kalau nggak salah ada ketika mengalami meninggal siapanya gitu ya. Pokoknya dia sangat sedih sekali. Atau dia bercerita tentang orang lain, saya lupa ya karena itu zaman saya kuliah. Yang pasti pokoknya dia bercerita bahwa kematian seorang anak, saya lupa anaknya kah atau dia sedang menceritakan orang lain. Dia dosen dari psikologi klinis ya. Sangat sedih sekali, sangat sedih dan karena ada penyakit tertentu, jadi ditawarkan untuk semacam dikasih obat lah oleh dokter supaya dirinya tenang gitu. Tapi yang bersangkutan tidak mau. Karena apa? Saya ingin ya saya jujur kepada diri saya sendiri bahwa saya sedang sedih, saya tidak ingin memanipulasi dengan meminum obat jadi seolah tidak ada apa-apa menjadi rasa bahagia. Itu juga suatu bentuk kejujuran ya. Jadi kadang-kadang juga misalkan pemilihan ratu kecantikan ya, pemilihan ratu kecantikan. Saya Mbak Puji misalkan ya Mbak Puji ya, saya pemilihan ratu kecantikan di Atma Jaya. Saya sama Mbak Puji final. Biasanya kalau final kan kita terus pegangan tangan begitu ya di panggung ya Mbak Puji berdua itu gitu. Mas Eko jurinya nih, Mas Eko jurinya gitu. Terus akhirnya Mas Eko mengatakan, ya sebagai juara kedua, biasanya kan yang juara kedua dulu yang disebut. Sebagai juara kedua adalah Mbak Wiwi gitu. Ya, saya mungkin di depan panggung saya akan peluk Mbak Puji, saya akan katakan kamu adalah orang yang layak menang. Tapi begitu masuk kamar ya, mungkin saya akan nangis, saya akan bilang, enggak, iya si Puji itu yang menang. Aduh, kayaknya lebih cantik gue, lebih wah segala macam gitu ya. Nah, kalau misalkan dia terus apa namanya denial seperti itu juga akan menjadi beban psikis, akan menjadi pemikiran, akan menjadi beban mental yang membuat dia mungkin bisa depresi dan sebagainya. Jadi jujur terhadap diri sendiri, lihatlah secara objektif ya, itu akan membantu juga rasa tenang pada dirinya. Tapi soal tenang-tenang ini nanti belakangan ya. Jadi di sini Rothenberg mengatakan kejujuran adalah sebuah ketulusan berperilaku terus terang dan tidak ada kepalsuan. Secara teori ya definisinya seperti ini ya. Oke, next kita lihat. Nah, ya kita lihat sekarang kembali lagi karakteristik Gen Z. Sebenarnya ini sudah slide yang ini nih dari pertemuan yang pertama ya, selalu saya sisipkan sampai sekarang yang pertemuan yang kelima. Gen Z punya karakteristik seperti ini ya. Lalu apa namanya? Ya Gen Z itu sekarang kan usianya ada yang masih belasan tahun sampai yang besar ya. Memang penumbuhan apa namanya penanaman kejujuran tentu tidak bisa ujuk-ujuk sudah besar, sudah remaja, sudah dewasa itu ditanamkan dituntut untuk jujur. Tentu harus dari awal sekali ya, dari rumah gitu ya. Tapi yang pasti beginilah karakteristik Gen Z ya. Saya tidak bahas panjang lebar lagi, mungkin teman-teman bisa baca sendiri selintas ya. Hanya untuk mengingatkan saja bahwa oh Gen Z seperti ini. Oke, next. Nah, dengan karakteristik Gen Z seperti yang tadi disebutkan, apa sih yang bisa kira-kira Gen Z bukan apa sih yang bisa, tapi kira-kira supaya Gen Z itu bisa percaya kita harus menjadi orang seperti apa ya gitu. Kita harus gimana ya gitu. Pertama disebutkan kita harus konsisten ya. Kalau kita tidak konsisten, menclak-menclek gitu, tentu akan menimbulkan penilaian yang tidak baik sehingga para Gen Z ini tidak bisa percaya lagi. Jadi kita siap-siap. Kalau kita ingin menanamkan nilai-nilai kejujuran, kita juga harus konsisten, ya. Kita juga harus transparan. Gen Z tahu bahwa yang kita
tampilkan itu sesuatu yang nyatanya seperti itu gitu. Memang kenyataannya dalam kehidupan ini susah-susah gampang ya, susah-susah gampang. Artinya harus terbuka terus. Mungkin saya bisa apa namanya gini, saya kemarin libur hari Minggu habis nonton film Toto Chan. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, Toto Chan itu sebenarnya kan cerita ya, tapi terus sekarang difilmkan gitu. Ya kayak misalkan Harry Potter juga sekarang difilmkan segala macam gitu. Saya nonton dan sebagian besar yang nonton tuh anak-anak semua, sementara saya kaki nini yang nonton ya. Oke gitu. Nah, kalau teman-teman kebetulan ada yang baca bukunya dan ada yang sudah nonton, teman-teman mungkin tahu bahwa di situ ada adegan sekolahnya si Toto Chan itu mengadakan kegiatan berenang, ya, kegiatan itu kan SD ya, SD di situ sudah SD di situ digambarkannya karena si Toto Chan-nya bilang saya kelas 3 SD gitu, oh berarti itu SD. Nah si Toto Chan-nya bilang Pak Kepala Sekolah saya nggak bawa baju renang, udah kamu nanti lihat aja di kolam renang. Gitu. Ternyata di sekolah itu kalau sedang berenang itu bugil, telanjang, laki-laki dan perempuan telanjang. Nah, di kiri kanan saya, di depan saya, di belakang saya itu kan kebanyakan anak-anak. Yang telanjang terus kata si orang tua yang di depan saya, yang suaranya agak terdengar, itu karena mereka pada lupa nggak bawa baju renang gitu. Itu kan bohong ya. Tapi mungkin si orang tua itu mengatakan itu karena mereka nggak bawa baju renang, mungkin punya alasan ya. Apalagi dari kelompok-kelompok agama tertentu kan seumur itu sudah tidak boleh bertelanjang ya. Jadi itu, nah itu saya membayangkan pasti si orang tuanya tuh dilema tuh. Waduh, nggak taunya ada adegan seperti ini. Kalau tahu begini, gue nggak ajak nih anak-anak gue nonton kayak gini ya. Berenang sama-sama segala macam laki-laki, perempuan, wah udah gitu. Jadi ini saya menggambarkan betapa saya akui sulitnya untuk tidak berbohong gitu ya. Ini saya mungkin perlu mengingatkan kepada audiens, saya tuh kalau ngomong tuh kadang-kadang suka lagi ngomong gini ingat kasus ini. Kadang-kadang lompat-lompat lagi ya. Mudah-mudahan dengan slide ini terpapang seperti ini mengingatkan saya lagi ngomong ini. Karena pas ngomong anak-anak, saya jadi ingat anak saya ketika masih kecil ya. Saya sisiran. Siva, ibu cantik nggak? Ya, tidak begitu cantik lah, dia bilang gitu. Untuk anak, ya tidak begitu cantik lah. Coba kalau saya tanya ke suami saya, Mas, aku cantik nggak ya? Coba dia mau jawab apa? Ya, kalau dia bilang, ya tidak begitu cantik lah, siap-siap nanti makan siang nggak ada apa-apa itu di meja. Kamu cari sendiri ke warteg sana ya. Jadi, atau ya itu guyonan ya. Sekarang yang lebih serius di dunia sekolah, bullying di mana-mana. Itu kan bystander itu harus bisa membantu supaya bullying tidak bisa terjadi lagi. Bystander itu harus kuat, harus bersatu, harus berani mengadu ke institusi sekolah, bla 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 bla. Tapi nyatanya sedikit dalam penelitian-penelitian sedikit sekali orang yang berani ngadu ke instansi sekolah. Karena apa? Begitu ketahuan dia ngadu ke guru, dia bisa menjadi korban bully yang berikutnya. Lalu pihak sekolah apakah bisa melindungi? Juga saya nggak mau dong babak belur kata si sekolah itu. Jadi berbohong. Jadi banyak kasus yang ya ya mau nggak mau jadi berbohong gitu. Soalnya kalau nggak berbohong saya bisa hancur lebur gitu. Ya saya jadi menceritakan betapa situasi itu memang susah ya. Mahasiswa udah kepepet, wah tinggal berapa menit lah, berapa jam lagi tugas. Ya mau nggak mau lah klik chat GPT. Habis gimana udah kepepet? Kalau nggak lulus nanti, kalau nggak lulus nanti dampaknya panjang lagi. Jadi tidak mudah. Makanya benar kalau dikatakan tidak mungkinlah ada orang yang tidak pernah berbohong ya. Dalam situasi-situasi tertentu berbohong itu pintu darurat yang harus dibuka. Saya menyebutnya pintu darurat yang harus dibuka. Karena apa? Kalau nggak dibuka, bengeplah dia, ya, rugilah dia, ya. Next, kita lanjutkan. Nah, ada lagi white lies, ya. Apa pula ini?
berbohong dengan tujuan kebaikan tanpa menyakiti orang lain. Ya, kita dulu sering, mungkin bukan kita ya, mungkin teman-teman di sini belum punya anak seperti saya. Saya punya anak, maksudnya seperti saya yang sudah punya anak ya, harus hati-hati nih ngomong. Kalau nasinya nggak dihabisin, nanti nasinya nangis loh, gitu. Itu kan jelas-jelas ngajarin bohong ke anak, ya. Ya, orang yang lagi pacaran, kamu cantik deh. Apa bener cantik, gitu ya. Jadi kadang-kadang kebohongan itu apa ya? Terpaksa mau nggak mau. Kalau buat yang pertama nasinya kalau nggak dihabisin nanti nangis itu kan dalam rangka ibu ingin membujuk anaknya supaya mau makan ya. Nih, kalau ini nasinya nggak dihabisin, itu temennya yang udah ada di dalam perut itu nyari gitu. Saya ingat banget dulu kalau nyuapin anak saya susah makan, itu temennya nyariin gitu. Itu kan jelas-jelas bohong ya. Tapi tentu tidak ada tujuan untuk menyakiti orang yang saya bohongi ya. Nah, masalahnya bohong putih itu putih kata siapa? Kata orang tua bilang, ya ini demi mendisiplinkan anak. Tapi kata anak itu bukan bentuk kedisiplinan. Itu bentuk yang menyakitkan. Saya dihukum. Saya sudah cukup dewasa kok bisa kok diajak omong. Sampai sini jadi dilema lagi. Bohong putih. Putih menurut siapa? Ya, kalau kita ingat kasus Ari Hanggara ini sangat fenomenal ya, sangat viral di masanya, bahkan sampai dibikinkan film. Ya, seorang bapak yang mendisiplinkan anaknya dengan menghukum secara fisik dan anaknya meninggal. Ya, sampai akhirnya si bapak dan istrinya yang kebetulan ibu tiri dari si anak itu yang ikut juga melakukan sedikit atau dua dikit lah ya perilaku kekerasan itu ditangkap. Tapi di persidangan dia berdalih saya mendisiplinkan anak saya, ini anak saya. Gitu. Dia berdalih seperti itu, walaupun anaknya sudah meninggal tetap berdalih bukan niatku. Makanya saya bertanya, bohong putih, putih menurut siapa? Jadi ini pun tetap harus dipertanyakan ya. Oke, kita next selanjutnya. Nah, memang berbohong putih itu ada keuntungannya. Kita dapat memberi ketenangan pada orang lain. Misalkan kalau misalkan apa namanya seorang apa ya, misalkan bohong putih kita ingin nenangin anak, misalkan anak yang apalah kalah gitu. Kamu juga bagus, ibu lihat kamu tuh bagus sekali. Padahal ibunya ngelihat dari bawah panggung, oh anakku dari 10 peserta keterampilannya itu urutan ke-9. Tapi kan dia nggak mungkin bilang, ya kamu soalnya nggak bagus, kamu cuma urutan ke-9, sementara juara cuma 1, 2, 3. Kan untuk menenangkan, jadi itu nggak apa-apa ya. Tidak menyakiti orang lain, memberi harapan yang konstruktif ya. Itu kelebihan-kelebihannya. Tapi kerugiannya, iya, kalau orang ini generasi Z loh ya, Gen Z loh yang sudah cukup. Tadi kita lihat karakteristiknya ya, apa namanya, tentunya tidak semudah membohongi anak-anak gitu ya. Jadi mungkin bisa aja dia merasa dihianati, sehingga tetap berpotensi kebohongan itu menyakiti dirinya, hilangnya kepercayaan kepada orang berbicara, ya, dan merasa kayaknya gue nggak dihormati deh, gue kayaknya ini nggak dipercaya deh, ya. Hal-hal seperti itu tetap, sehingga ini tetap harus dipertimbangkan, ya. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya. Next. Nah, untuk yang berikutnya saya minta ditayangkan videonya dari acaranya Kick Andy. Monggo silahkan ya. Suaranya di saya belum ada. Iya, Mas Adio suaranya belum ada di saya, tapi nggak tahu di tempat yang lain. iya memang belum keluar ini, Bu, suaranya. Ini videonya dari Mas Rocky ya kayaknya, Bu. Sekiranya kayaknya susah, saya ceritakan aja deh. Karena kan kalau nggak dengar suaranya susah juga ya. Bagaimana Mas Adio? Iya, Bu, ini yang putar videonya dari Mas Rocky, Bu. Gitu. Sebentar ya, Oh, Bu. Ini ah, harusnya harusnya sih, sih bisa. artinya kalau nggak bisa, saya bisa bercerita. Ini kasus nyata ya, seorang guru di Medan. Itu share screen yang video ya.
Mas Rocky ya. Iya. Nah, saya angkat tangan deh, saya angkat tangan. Karena udah urusan seperti itu. Saya adalah seorang guru. Nah, Pak, alhamdulillah. Kota Barat. Terima kasih. Ya. Saya dengar Anda pernah 3 kali ya pindah sekolah karena di tempat Anda mengajar, Anda melihat kecurangan-kecurangan yang terjadi. Kemudian Anda membentuk komunitas air mata guru. Ini artinya guru-guru yang suka nangis dikumpulin gitu. Ini komunitas apa ini air mata guru ini? Tapi Pak Andi, saya minta maaf dulu kepada mungkin teman-teman yang di Medan yang jadi mungkin konflik sosial atau katakanlah konflik horizontal peristiwa dulu, supaya saya membeberkan ini, saya menyampaikan ini bukan sedang membuka peristiwa dulu. Dulu pernah ada konflik. Iya, ada konflik. Jadi saya masuk tahun 2004 jadi guru karena saya lulus kuliah 2003 di salah satu sekolah swasta di Medan, Sumatera Utara. Tahun pertama saya diminta menjadi tim sukses karena kebetulan mata pelajaran yang saya ajarkan itu adalah ekonomi dan akuntansi. Tim sukses itu maksudnya, jadi supaya lulus ujian nasional, maka pihak sekolah membentuk tim sukses sesuai dengan bidang studi yang di ujian nasional kan. Oh, jadi ada tim sukses juga ya. Nanti saya akan tanya apa tugas tim sukses, ya. Tapi sebelum itu tentu kita sebaiknya melihat tayangan berikut ini. Sekarang akan takut dia. Di banyak itu pihak sekolah juga melakukan desakan kepada saya. Di dalam suasana kelas itu kita berantem sama kepala sekolah waktu itu. Tidak bisa semuanya harus diatur semuanya. Penting pasti nggak pernah setuju. Saya pengen semua ujian jujur. Semuanya saya tidak tahu. Ini kamu dapat dari siswa ya, jawaban siswa. Dari guru ada, kemudian ketemu dari situ juga ada gitu. Kejujuran itu perlu diterapkan di tingkat sekolah. Praktek beberapa oknum pendidikan dalam menjual lembar jawaban soal ujian nasional sudah bukan menjadi hal yang baru di tengah masyarakat. Meski melanggar, namun banyak pihak sekolah yang rela membantu siswa-siswinya agar bisa lulus ujian. Seperti kasus yang terjadi di Medan, Sumatera Utara pada tahun 2007 lalu. Pihak sekolah terbukti memberikan kunci jawaban ke guru ya, ikut digebukin ya. Orang yang siswa yang jujur, jadi akhirnya dapat nilainya jelek karena nggak mau nyontek gitu. Nggak apa, sepertinya kok kalau jujur tuh malah nggak ini ya, nggak mujur ya. Tapi ini ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kejujuran itu memang akan mujur, tapi level mujurnya itu bukan mujur yang bersifat fisik ya, bersifat material, bukan bersifat dangkal, tapi jauh lebih mendalam ya, kebahagiaan yang lebih hakiki gitu ya. Kita lihat penelitian-penelitiannya. Berbuat ini dari siapa ya? Ten Brinke et al. Ya. Berbuat jujur membuat individu menjadi lebih sehat karena lebih less effort. Orang kalau berbohong itu kan harus nyari-nyari alasan, itu kan usaha dan itu beban moral ya. Makanya dikatakan di sini jujur itu less effort secara pikiran dan tubuh, stres menjadi lebih rendah, sementara berbohong perlu usaha untuk membuat kepalsuan, memicu stres, jantung berdebar, jadi secara fisik menjadi lebih rentan sakit kalau orang yang suka berbohong. Individu yang berkarakter, ini sekarang dari siapa nih? Weziak dan teman-teman. Individu yang berkarakter jujur dalam penelitiannya ternyata memiliki resiko lebih kecil terhadap penyakit dan depresi. Ya, dengan bersikap jujur mendorong kualitas hidup yang lebih baik. Yang berikutnya lagi, McGrath. Kejujuran menjadi salah satu sifat yang apabila dimiliki oleh seseorang dapat membuatnya terlibat secara positif bersama orang lain. Individu menjadi berfungsi secara positif dengan lingkungan sosialnya sehingga berdampak pada keberfungsian psikologis yang baik dan meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya lagi Santoso. Kejujuran baik kepada diri sendiri maupun ke orang lain dapat membawa kebahagiaan ya, kebahagiaan dalam melaksanakannya. Lalu yang terakhir Abdullah. Sikap tanggung jawab kepada orang lain yang diperoleh dari melakukan kejujuran juga akan menghasilkan bagaimana diri kita
dapat memiliki kepercayaan dari orang lain. Sifat ini menjadikan pribadi yang lebih baik dan berdaya saing. Tapi kumaha ceritanya supaya ya kita bisa seperti orang-orang yang ada di dalam penelitian-penelitian ini. Ya. Kalau kondisi di rumah dengan lingkungan tuh jauh berbeda gitu. Ya, di rumah ditanamkan kejujuran gitu. Sementara di luar kebohongan itu sangat terpapar gamblang, sulit sekali. Ya, ini memang tantangannya terutama buat orang tua dan guru, ya. Next. Nah, ini hanya di antaranya saja ya, di antaranya saja mungkin nanti rekan-rekan di sesi diskusi bisa menambahkan ya. Kita harus menerapkan kejujuran itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan cuma dalam teori. Ya, kalau misalkan kita punya utang, lalu penagih utang datang, ya temuilah. Jangan bilang, Pi, bilang ya, ibu lagi pergi. Itu sudah menanamkan suatu sudah mengajarkan kebohongan kepada anak. Ya, hadapi. Jadi kita jangan menjadi contoh yang pertama-tama dilihat anak di rumah ya, tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ya tentu saja bagi orang yang tidak percaya akan Tuhan akan bilang kok Tuhan dibawa-bawa sih. Tapi kenapa saya bawa-bawa nama Tuhan? Saya yakinlah Indonesia kan negara nomor satunya aja ketuhanan yang Maha Esa. Kalau mau penjelasan lebih lanjut ketuhanan Maha Esa itu seperti apa, aplikasi implikasinya ada Mas Eko ya yang sangat piawai dalam hal tentang bicara tentang Pancasila. Jadi tanamkan keyakinan bahwa Tuhan itu melihat dimanapun dan agama apapun kan nggak ada yang mengajarkan Tuhan itu bisa dibohongi, nggak ada ya. Bukan begitu Mas Eko? Kalau di Pancasila sila pertama tuh gimana tuh? Yang bagaimana nih? Tentang ketuhanan yang Maha Esa itu kan bicara-bicara bahwa ada Tuhan, bicara tentang mau nggak mau mengaitkan dengan keyakinan beragama ya, keyakinan akan adanya Tuhan. Oh ya, jadi kalau dalam Pancasila itu sebetulnya lebih pada berketuhanan yang berkebudayaan. Artinya punya agama, punya ritual-ritual, tapi silakan jalani sendiri kan begitu. Tapi memang implikasinya adalah ketika kita mempersilahkan orang lain atau diri kita menjalankan apa yang kita yakini, kan kita juga mesti jujur sama diri sendiri ya. Misalnya kalau saya mau berdoa dengan manggil orang kayak pengajian, atau kemudian kita mau misa, ya Nyaris freeze nih Mas Eko. Mas Eko mungkin bisa off cam kali. Mas Eko bisa off cam kali. Halo, oh iya mungkin saya apa namanya? Cam aja deh. Ya, oke. Ya kan ya. Jadi ketika kita jujur mau untuk saya itu nggak mau diberisikin ya, maka saya tidak akan berisik. Kan gitu ya. Jika apa namanya, artinya kan dia mengakui dulu saya itu bagaimana. Jadi memang nggak langsung ya Mbak Wiwi ya, nggak langsung to the point bahwa si Pancasila itu ngomong tentang kejujuran, tetapi reflektif sifatnya. Gitu. Nah, terima kasih Mbak. Ya, jadi yang saya mau kaitkan di sini kenapa saya bawa Pancasila yaitu di sini saya ada memasukkan unsur yakin bahwa Tuhan Maha melihat. Berarti yakin ada Tuhan, ada yang memantau kita. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena saya tahu negara Indonesia ini berketuhanan yang Maha Esa. Jadi meyakini ada Tuhan, gitu ya. Jujur itu menyenangkan. Nah, gimana caranya supaya jujur terdidik anak itu ya walaupun kita nggak bisa tiba-tiba Gen Z gitu ya kan asalnya mau nggak mau tidak lepas dari rumah ya. Kita memberi contoh dan kita memberikan reward, pujian, penghargaan untuk perilaku jujur yang ditampilkan. Ya, orang kan nggak tiba-tiba langsung jadi besar. Ya. Jadi berikan reward. Jadi tanamkan bahwa dengan kejujuran bahwa memperoleh hasil kerja sendiri itu lebih baik daripada menyontek katakanlah. Proses kamu jungkir balik, proses kamu mengerjakan tugas sekolah jungkir balik, itu sesuatu yang tidak bernilai, yang akan membantu kamu menjadi pribadi unggul,
dibandingkan kamu tidak menjalani proses itu, tetapi kamu langsung mendapatkan nilai yang tinggi. Hal-hal seperti itu yang harus dikenalkan kepada Gen Z, ya. Bekerja keras, tidak korupsi, kan capek, tapi itu akan menempa kamu. Hidup ini masih panjang, gitu. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang harus kita tanamkan, ya. Next. Oke, ini sudah slide saya yang terakhir ya. Ini kalau zaman kita dulu mungkin saya nggak tahu anak sekarang tahu nggak ya peribahasa apa namanya, apa tuh ya, sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak percaya. Zaman saya dulu ketika SD SMP ngapalin tuh ya kata-kata kayak gitu tuh ya. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya sudah nggak ada gitu ya peribahasa-peribahasa seperti itu. Dulu zaman saya sekolah ada peribahasa sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak percaya. Jadi sekali berbohong ya orang nggak akan percaya. Tapi ini ada saya lihat di internet yang artinya sama tapi mungkin lebih kekinian, lebih bisa diterima oleh Gen Z ya. Satu kebohongan menghapus 1000 kejujuran. Jadi artinya kalau kita udah bohong sekali, orang tuh susah untuk percayanya lagi. Ya, bahkan 1000 kejujuran itu nggak bisa menghapuskan kebohongan yang pernah kita lakukan. Intinya begitu kita bohong, udah deh, sulit untuk dipercaya. Ya, jadi memang apapun gitu saya menekankan kita untuk dari mulai diri kita sendiri, mungkin baru ke anak-anak kita, adik-adik kita, para Gen Z untuk menerapkan kejujuran ya. Kejujuran itu indah kok. Ya, buahnya tidak saat itu tapi buah-buah yang lebih kekal, lebih abadi, lebih memberikan kenikmatan. Bayangkan ini nilai segini hasil kerjaku loh. Kita waktu mengerjakannya sampai begadang-begadang, dan sebagainya. Itu akan lebih memberikan nilai tambah yang luar biasa daripada kita menyontek misalkan gitu. Ya, oke, Mas Adio dari saya terima kasih. Maaf kalau ada kurang-kurangnya ya. Baik, terima kasih Bu Wiwi atas paparan yang pertama ya terkait dengan kejujuran pada generasi Z. Mungkin sebelum masuk ke sesi yang kedua, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa eh, poin ya yang tadi disampaikan oleh Bu Wiwi dalam paparannya. Pada saat ini adanya krisis moral pada remaja yang itu juga kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari ini memang alhamdulillah masih ada ya tokoh atau mungkin individu yang bisa kita jadikan panutan kejujuran seperti tadi ya Pak Polisi Aibtu Supriyanto, kemudian juga ada tadi Jenderal Hugeng gitu ya dan seterusnya. Bahkan di toko pewayangan juga ada sebagaimana yang disampaikan tadi juga oleh Mas Eko. Nah, kemudian ada juga yang kejujuran sifatnya positif ya, meskipun ini dalam tanda kutip yang disebut sebagai white lies tadi itu. Nah, kemudian kejujuran ini juga diajarkan pada lingkup terdekat, ya, terutama seperti keluarga. Dan ini dicontohkan, tapi bukan diajarkan, diceritakan, tapi ini lebih kepada dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tadi ditutup dengan peribahasa yang relatif lebih mudah dipahami oleh Gen Z, yaitu satu kebohongan akan menghapus 1000 kejujuran, dan 1000 kejujuran itu tidak bisa menghapus satu kebohongan. Terima kasih Bu Wiwi atas paparannya sekali lagi. Untuk sesi tanya jawabnya nanti akan kita lakukan di akhir setelah paparan daripada narasumber yang kedua ya. Tapi jika ada Bapak Ibu peserta webinar yang ingin menuliskan pertanyaannya di kolom chat, saya persilakan. Baik, kita masuk kepada sesi yang kedua, yaitu pembicara yang kedua dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Puji. Selamat siang, Bu Puji. Selamat siang, Mas Ya, Adio. baik. Saya langsung silakan kepada Bu Puji untuk menyampaikan paparannya. Silakan, Bu Puji. Ya, Mbak makasih. Puji, Mbak Puji nyuwun sewu, saya izin sebentar aja ya. Terima ini dulu ya, terima iya, telepon ya, sebentar. Ya, makasih banyak Mas Adio. Tadi saya baru mau bilang sama Bu Wiwi, aduh saya kayak kita harus belajar sama Bu Wiwi juga ya. Jadi saya juga menyimak. Ada beberapa hal tadi yang saya setuju banget gitu dan ya
yang mungkin juga melengkapi apa yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Wiwi gitu. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan praktisi HR, psikolog dan para tamu sekalian untuk sharing pengalaman apa yang pernah saya kerjakan ataupun berdasarkan literatur yang kami baca, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi ataupun menanamkan nilai kejujuran pada generasi Z. Saya Puji Tania, saya dosen Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Salam kenal semuanya, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama di hal-hal yang lain berikutnya ya. Oke, mungkin boleh next slide. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pernah melihat slogan ini gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang jujur hebat itu kan kayak apa ya, kayak masa sih, itu kan standar gitu bahwa setiap itu kan suatu hal yang bukan kehebatan, itu biasalah harusnya kita tuh ya jujur gitu kan ya. Tapi kita pasti pernah melihat ini dan kemudian ini dipampang begitu besar di sebuah gedung di daerah Kuningan ya. Mungkin Bapak Ibu tahu, disebut saja gedung KPK gitu ya. Dan dia besar gede-gede, berani jujur hebat. Jadi satu ketika saya pernah jalan lewat situ, terus tulisannya, wah gila ya, orang jujur itu langka dan ternyata orang jujur itu hebat gitu. Di tengah-tengah dunia yang memang penuh kepalsuan ya kan, bener ya. Kita punya KW product and everything gitu kan. Semuanya emang betul ya. Semua yang di sosial media, semua yang di Instagram, kita bisa bilang, is that true? Enggak sih kayaknya ya. Itu kayaknya bahkan ada beberapa selebgram yang juga bilang, ini hanya untuk akun profesional, jangan percaya sepenuhnya, it's not my true me, gitu-gitu. Oh oke, jadi sebenarnya kita memang lagi hidup di dunia yang penuh dengan kepalsuan ataupun kebohongan. Jadi lingkungan ini, dunia ini memang menawarkan kita seperti itu. Nah, ini akan menjadi suatu hal yang apa ya, waktu saya mempersiapkan ini saya jadi berpikir bahwa jangan sampai kebohongan itu menjadi sebuah norma baru gitu kan. Kita sepakat bahwa ada white lie, itu kalau tadi dibilang Bu Wiwi itu sebagai pintu darurat. Namanya juga pintu darurat, jadi tidak dipakai setiap hari gitu kan ya. Kemarin kita minggu lalu, 2 minggu lalu saya ke gempa ya, kita gempa, kebetulan gempanya di Bandung dan saya lagi di Bandung, saya di lantai 7. Nah itu pintu darurat berfungsi gitu, tapi dalam hari-hari pintu darurat tidak digunakan untuk itu. Tapi statement berani jujur hebat itu, saya mau kasih tahu mungkin bahwa jujur itu, menjadi pribadi yang jujur itu langka. Jadi kalau kita jujur, kita sangat istimewa gitu ya. Dan itu mungkin dengan pendekatan itu ya kan, kalau generasi Z kan suka sesuatu hal yang meaningful gitu kan ya. Jadi poin itu bisa diberikan kepada mereka gitu ya. Apalagi sekarang mereka Instagram juga dengan punya second account dan lain sebagainya gitu ya. Wah berarti kan hidup ini penuh dengan ketidakjujuran. Oke, next slide. Saya juga mau kasih tahu sebuah brutal fact. Dari manakah kita belajar tidak jujur? Rasanya kita tidak pernah diajari untuk menjadi tidak jujur. Tapi kalau kita ingat-ingat ya, kita lihai melakukannya. Nggak ada yang ngajarin, tapi kita lihai melakukannya. Bapak Ibu masih ingat, rekan-rekan sekalian masih ingat, umur berapa ya pertama kali bohong itu kita umur berapa gitu. Saya mengingat kayaknya saya bohong pertama kali umur 3 tahun. Usia yang sangat muda ya. Waktu kapan? Waktu disuruh makan sayur. Saya tahu mama saya, papa saya tidak pernah mengajari saya berbohong, ya kan? Tapi waktu disuruh makan sayur, betapa saya tidak suka sayur yang bernama wortel, itu nggak suka. Begitu masuk ke mulut saya pergi putar-putar, lari, sampai balik lagi. Udah habis? Sudah. Siapa yang ngajarin? Gak ada. Tapi kok saya bisa ya bohong? Nah, jadi sebenarnya dari situ bahwa kita tuh naluri gitu ya, naluri untuk ada 2 hal ya, tapi saya nggak akan bahas ya, kenapa orang berbohong, biasanya dia lagi melindungi dirinya sendiri atau lagi melindungi orang lain. Jadi pasti ada benefit yang dia ambil. Nah ini ada agak apa ya, bahwa kita kan mencoba untuk
Itu tanpa disadari itu sebagai ego defense mechanism kita. Kalau kita kenal istilah denial, nah itu kan bagian dari ego defense mechanism ya. Itu kita tidak jujur kepada diri sendiri. Nah, ini karena kita sedari kecil sudah tahu berbohong meskipun tidak diajari, maka pendidikan untuk atau penanaman nilai kejujuran itu juga sebaiknya diberikan sedini mungkin seperti yang disampaikan Bu Wiwi tadi. Dan apakah kalau sudah gede artinya tidak berguna? Ya telat sebenarnya, tetapi bukan tidak bisa dilakukan. Ya, memang kalau mau bilang menanamkan nilai kejujuran itu nggak bisa, itu kolaborasi antara institusi keluarga, pendidikan, dan juga organisasi-organisasi seperti organisasi keagamaan dan juga mungkin kantor-kantor terdekat gitu ya, di mana mungkin kan kalau Gen Z sekarang sudah masuk ke kantor-kantor ya, mungkin Bapak Ibu sini yang praktisi HR sudah menghadapi manusia Gen Z ya. Apakah mereka suka bohong atau tidak? Ya, sebenarnya kita ya Bapak Ibu mesti punya pengalamannya dan mungkin nanti bisa sharing juga kali kapan-kapan ya. Nah, next slide. Nah, ini salah satu yang sebenarnya kalau kita lihat kenapa dibilang bohong itu memiliki dampak yang negatif ya. Sesimpel keresahan. Nggak ada orang yang tenang-tenang ketika dia berbohong. Satu kebohongan akan terus ikut berbohong untuk nutupi kebohongannya, bohong lagi untuk nutupi kebohongan sampai dia bingung, jadi bohong terus. Yang menjadi bahaya adalah ketika dia bingung, ini gue ngomong jujur atau enggak ya, ini udah jadi bahaya gitu. Dan kalau kita tahu beberapa simptom dari gangguan kejiwaan itu berbohong. Ini kita kan mungkin latar belakang psikolog ya. Jadi dengan borderline personality disorder, waduh ini juga kan salah satunya suka berbohong gitu ya kan, apalagi dan pintar dan lihai berbohong. Jadi sebenarnya memberikan dampak yang sangat negatif ya kepada kesehatan mental, fisik gitu ya, relasi sosial dan lain sebagainya. Kalau hidup dengan keresahan itu sudah pasti tidak tenang gitu ya, jadi akan dihantui rasa kecemasan dan lain sebagainya. Nah, saya pengalamannya di HR banyak di dunia industri dan organisasi, jadi mungkin saya akan sharing lebih banyak di bagian itu. Tapi tadi menarik ketika Bu Wiwi dan Mbak Shanes juga menyinggung mengenai di dunia pendidikan, kemudian ada ChatGPT, plagiarism, yang kemudian kami di dunia pendidikan juga mengalami ada mahasiswa-mahasiswa yang melakukan kecurangan. Boleh dibantu next slide. Satu slide lagi, Mas. Nah, kejujuran, fasilitas kejujuran kita akan bahas di slide berikutnya. Jadi gini, dalam kehidupan berorganisasi, saya tahu di sini banyak praktisi HR juga ya, kita tidak pernah menginginkan karyawan kita berperilaku bohong, berperilaku jujur. Mana ada orang yang mau rekrut orang pembohong gitu ya. Dan kenapa ini terus bukti bahwa kejujuran itu terus digaungkan, nggak peduli dari anak kecil, anak tanggung, remaja, dewasa. Buktinya apa? Banyak sekali jujur itu atau mungkin yang mirip dengan itu dikatakan dengan integritas ya, itu dijadikan sebuah nilai dari organisasi. Ya kan, supaya apa? Supaya organisasinya memiliki karyawan-karyawan yang berintegritas dan jujur. Nah, jujur ini juga merupakan suatu karakteristik kepribadian ya, yang dicari dipersyaratkan. Iseng-iseng kita buka job street, buka Glints, buka apapun gitu. Kadang-kadang ada job qualification atau job specification dia tulis jujur gitu. Nah, ini kan padahal ini susah sekali ya. Tadi kita udah sepakat ya. Ini susah gitu ya, mendeteksinya susah. Kemudian ini tuh mendarah daging gitu ya, gak diajarkan tapi lihai kita lakukan gitu kan. Apalagi nih mungkin Bapak Ibu yang ada dosen di sini, mahasiswa yang suka telat ngumpulin tugas. Waduh, jago banget mereka. Aduh Mbak, ini Mbak. Ya udahlah, daripada mereka bikin lebih banyak berbohong, ya udah sini deh kumpul, kamu saya kasih sanksi aja gitu. Saya kurangin nilainya ya gitu. Daripada kamu bohong-bohong terus. Kadang saya kayak gitu ya, karena udah nggak masuk akal gitu kan ya. Di era seperti ini dia bilang gadgetnya inilah itu jadinya agak nggak masuk akal. Nah, untuk profesi-profesi tertentu bahkan itu sampai disumpah. Ya, contoh
dokter, psikolog. Kenapa? Karena ini akan mengguling, membawa ke sampai etika moral profesi yang lain. Nah, kalau misalnya ya psikolog-psikolog yang muda gitu ya, tentu perlu dibimbing dengan psikolog-psikolog yang lebih senior. Bukan mereka sengaja berbohong, tapi mungkin bisa jadi mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka kerjakan itu merugikan dan sebuah kebohongan gitu. Nah, jadi banyak organisasi, perusahaan, baik termasuk di pendidikan, kita nggak pengen lah rekrut atau mahasiswa kita tuh tukang bohong gitu ya, nggak pengen gitu ya. Tetapi memang harus diakui bahwa itu nggak bisa terdeteksi 100%. Apakah lie detector itu valid? Yang di kantor polisi ya, saya baca satu tulisan gitu ya, eh, dia bilang mereka juga nggak bisa garansi 100%. Ya walaupun sudah dilengkapi dengan ada perubahan simptom, detak jantung, apa segala macam, tapi sebenarnya mereka juga nggak bisa bilang 100% bahwa itu adalah akan iya gitu. Mereka bilang pasti ada errornya, itu kan mesin apa segala macam. Nah, tetapi tentu saja kita bisa mengantisipasi dan mengupayakan beberapa tools yang bisa kita pakai untuk mendeteksinya. Ini mungkin terutama pada proses rekrutmen, proses assessment gitu ya. Mungkin kita bisa pakai ini gitu. Oke, boleh next slide, Mas Rocky. Nah, ini saya menemukan sebuah kalau kita googling definisi kejujuran, Bapak Ibu boleh pakai definisi siapa aja. Banyak banget ya. Dari tokoh agama, KBBI, ya, psikolog, tokoh-tokoh pendidikan, mereka semua mendefinisikan apa namanya yang namanya kejujuran gitu. Tetapi mungkin secara sederhana saya ambil yang paling agak sederhana ya. Ini ada sebuah artikel dari Sut and Majid tahun 2020. Dia bilang bahwa ada keselarasan antara perkataan, tindakan, ucapan. Jadi perkataan dan tindakan atau ucapan dengan kenyataan. Nah, dia bilang begitu. Dari niat dan motivasi dalam diri yang tulus. Nah, itu kan dalam banget ya, dalam diri. Nah, ini kan kalau dilihat kita pakai iceberg, itu dia posisinya niat, motivasi. Itu ada di layer yang mana kan gitu ya. Nah, ia juga bilang ada 3 hal yang bisa menjadi indikator dari kejujuran. Verbal atau perkataan, tindakan, dan situasi. Nah, dia bilang begitu. Nah, jadi mengacu ketiga ini, ya kita orang psikologi gitu ya. Nih Mas Adio juga pasti jago nih ya. Kita segala sesuatu yang bisa menjadi perilaku, maka kita bisa ukur. Mungkin kita tidak bisa memastikan apakah alat ukur ini menjamin orang itu, menggambarkan orang itu 100%, tetapi ya apa namanya, kita mengantisipasi gitu ya, apa sih yang bisa kita lakukan. Nah, boleh next slide. Halo. Ya. Ini lucu nih. Saya iseng-iseng ya, ketemu sebuah artikel yang bahas tentang personality pakai Big Five test gitu. Jadi si Yo, Wang, and Yi and Chen, ini bukan Mbak Chen ya tentunya ya, tapi dia bilang begini. Dia bilang begini, kalau Big Five tuh bila dirasa perlu gitu ya, jika di Big Five dirasa perlu, maka karakteristik kepribadian yang harus ditambahkan adalah kejujuran. Karena ternyata itu menjadi isu, mungkin isu global juga ya, bukan isu nasional lagi, tapi sudah isu global. Nah, ini sekilas aja gitu ya, bahwa ternyata bukan cuma kita, tapi banyak di dunia lain tuh yang juga bicara mengenai betapa pentingnya kejujuran itu sebagai sebuah karakteristik yang perlu didorong dan ditanamkan gitu, terutama kepada generasi-generasi yang lebih muda gitu. Nah, next slide-nya mungkin ya 2 kali, sekali lagi Mas Rocky. Nah, cara mendeteksi berdasarkan pengalaman mungkin saya sebagai recruiter, sebagai HR, dan mungkin sebagai dosen, ada 2 hal yang bisa kita gunakan. Yang pertama dengan teknik wawancara, yang kedua dengan tes tertulis. Kalau teknik wawancara kalau Anda sudah lihai wawancara, pasti saya nggak usah, itu pasti udah jam terbang menentukan gitu ya. Pasti bisa mengenali bahwa, apalagi ditambah dengan psikotes gitu. Kita tahu bahwa semua baterai tesnya psikologi yang klasik gitu ya,
atau yang manapun hampir tidak bisa menyatakan ini orang jujur atau tidak, tapi indikasi ya, misalnya orang ini suka banyak alasan, misalnya seperti itu. Nah, makanya kadang-kadang dibantu dengan tes-tes yang lain, salah satunya dengan wawancara. Salah satu teknik wawancara yang saya sendiri pernah ikut diwawancarai dengan teknik behavior event interview. Itu kalau teman-teman tahu, sebenarnya behavior event interview dalam bentuk tertulis itu mirip sama EPPS gitu ya, karena pertanyaannya diulang lagi, diadu dengan yang lain ya, ini dengan ini indikator A, B, loh ini udah kayaknya udah dijawab kok ditanya lagi di mana gitu kan, diulang lagi. Tujuannya untuk apa? Sebenarnya untuk memastikan bahwa jawaban Anda itu jujur gitu kan, Anda sedang tidak faking good kan gitu ya. Nah, sebenarnya wawancara juga sama gitu ya dengan behavior event interview atau tes tertulis ya. Jadi paper and pencil dengan situational judgment test. Mungkin beberapa teman-teman sudah cukup familiar dengan situational judgment test ini. Kementerian pakai ya. Kalau tes ASN tuh ya, penerimaan ASN, nah itu ada tuh tes situational judgment testnya. Nanti saya kasih contoh apa sih situational judgment test tersebut. Next slide. Nah ini tadi dari hasilnya Sud and Majid tadi, dia bilang verbal, tindakan, dan situasi. Jadi dia bilang yang pertama ada kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan kejadian sesungguhnya. Nah kadang-kadang kan nggak selaras ya. Otak sama mulut kita tuh nggak selaras ya. Apa yang mau kita sampaikan dengan apa yang terjadi itu suka nggak selaras gitu. Lalu tindakannya ada kesesuaian antara perbuatan dan peraturan yang ia tetapkan. Jadi I do what I say what I do gitu. Kalau saya bilang nggak boleh terlambat, ya berlaku buat saya tidak akan terlambat gitu. Kalau tadi Bu Wiwi bilang harus konsisten, orang tua harus konsisten. Kalau orang tuanya bilang harus sederhana, harus sebelum tidur harus sikat gigi, ya orang tuanya juga harus sikat gigi sebelum tidur gitu. Yang kedua adanya kesesuaian antara perbuatan dengan apa yang dijanjikan. Nah ini ya kan janji palsu tuh banyak ya, itu juga indikator kebohongan gitu. Jadi anak-anak juga sering merasa dibohongi ketika anak-anak kalau misalnya oke, nanti Sabtu kita akan pergi mancing gitu kan, terus ternyata orang tuanya harus lembur, aduh apa. Anak-anak tidak mengerti bahwa ada tanggung jawab lebih lain yang harus dia lakukan yang lebih lebih penting daripada sekedar mancing. Yang anak-anak tahu ibu saya, papa saya berbohong. Nah, jadi dia mulai belajar nih gitu. Nah, padahal sebenarnya kan perlu diberikan pengertian gitu ya. Walaupun kan kalau kita bicara tahap perkembangan moral anak mungkin belum sanggup untuk mengolah itu. Nah, jadi itu salah satu dimensi dan indikator ya. Lalu kemudian situasi, kesesuaian antara intensi yang ingin dilakukan dengan perbuatannya. Jadi misalnya saya sebagai psikolog, saya punya kode etik psikologi, saya punya nilai agama tertentu gitu kan ya. Intensi saya apa terhadap kasus A, B, C. Suatu ketika adik saya bilang, menurut lo demokratis nggak? Kok saya ragu ya untuk jawab saya orangnya demokratis gitu ya. Saya demokratis nggak ya gitu ya. Kayaknya iya deh, kayaknya enggak deh gitu. Kenapa gitu ya? Ada beberapa hal yang enggak ini harusnya begini gitu. Harus A gitu. Tapi mungkin lebih demokratis, tapi beberapa hal enggak demokratis. Nah, ini kan ada perubahan tuntutan zaman gitu kan, value-value yang mungkin dulu kita pegang begitu kencang, sekarang mungkin agak dikendorkan, jadinya tadi kita yang demokratis menjadi tidak demokratis, yang tidak demokratis menjadi demokratis. Nah itu bisa jadi gitu. Nah jadi tapi itu yang penting ada kesesuaiannya gitu antara apa yang kita perbuatan dengan intensi gitu. Nah next slide. Nah, kalau behavior event interview, saya yakin Bapak-Bapak Ibu semua di sini terampil dan sudah paham gitu ya, evidence base ya, ditanyakan hal yang sesuatu gitu ya, pertanyaan tentang bagaimana ya melihat keputusan, mengambil keputusan, langkah yang diambil, suatu pengalaman yang membutuhkan kejujuran, beberapa kalau misalnya untuk posisi tertentu, katakanlah misalnya pengacara ataupun
psikolog, yang rahasia klien dan lain sebagainya. Nah, tinggal kita lihat nanti critical incidence-nya seperti apa. Memang ini kelemahannya memang tergantung seberapa terampil si interviewernya gitu. Tapi ya namanya sebuah systematic interview ya kita memang harus semakin hari akan semakin lancar gitu ya gitu. Mewawancari dengan teknik BEI bagi saya itu cukup menantang gitu ya karena memastikan ya kan situation, target pokoknya star aspek itu dipastikan ada gitu. Sebenarnya kadang-kadang pertanyaannya seperti diulang gitu kan. Tujuannya supaya kita melihat ada kekonsistenan jawaban. Nah, ini kita harus jeli untuk melihat itu. Kalau tidak konsisten, nah kita sudah paling tidak kita bisa melihat oh anak ini tuh punya kecenderungan tidak konsisten. Nah, nanti bisa digali lagi kenapa dan lain sebagainya. Nah, yang mungkin yang mau saya perkenalkan itu adalah dengan situational judgment test. Jadi ini sebenarnya paper and pencil test ya. Persoalan diberikan berupa kasus dalam bentuk cerita dengan pilihan jawaban yang menunjukkan pada perilaku-perilaku kejujuran. Persoalan disajikan dengan cerita atau situasi nyata dan disesuaikan dengan kondisi pekerjaan yang akan dihadapi. Jadi kalau misalnya dia mau jadi HR, jadi recruiter, apa sih kira-kira yang dituntut dari seorang recruiter, perilaku jujur seperti apa gitu ya, atau jadi guru perilaku jujur seperti apa. Kalau ada temanmu yang melamar ke perusahaan ini, bagaimana kamu bisa untuk tidak membocorkan ini gitu ya. Lalu kemudian mau jujur nggak untuk ngomong apa adanya gitu. Ada sebuah riset bilang begini, dalam kantor, dalam situasi berorganisasi, baik atasan maupun bawahan yang terbuka, itu membuat situasi kerja menjadi nyaman. Jadi kalau kita punya atasan yang kita nilai nggak terbuka, ini agak makan hati gitu sih ininya. Aduh, ini kita jadi bingung. Nah, sama kalau atasan juga melihat bawahannya tidak terbuka dan tidak jujur, tiba-tiba resign gitu kan. Nah, itu juga nggak kondusif. Jadi memang dampak dari perilaku kejujuran, integritas, dan keterbukaan itu memberikan banyak sekali dampak positif dari secara individu, artinya bagi dirinya sendiri, lingkungan, dan kemudian organisasi. Nah, ini yang memang perlu dibangun gitu ya dalam kantor-kantor tempat kita bekerja gitu. Cuma tidak heran memang jujur itu sering menjadi value ataupun culture dalam sebuah organisasi. Nah, persoalan disajikan dengan cerita atau situasi nyata ya, jadi bisa diambil dari kasus-kasus yang memang sudah sering terjadi di posisi itu dan disesuaikan dengan kondisi pekerjaan yang akan dihadapi. Jadi biasanya sebenarnya kasus, tetapi kasusnya langsung kita berikan dalam bentuk jawaban gitu ya. Next slide. Nah, ini contoh saja ya, Anda sedang mengemudikan kendaraan. Ini contoh. Tiba-tiba handphone Anda berdering, apa yang Anda lakukan gitu ya? 1, menepi untuk mengangkat handphone. 2, menyuruh rekan yang samping Anda untuk mengangkatnya. 3, membiarkan saja sampai tempat tujuan. D, mematikan handphone karena mengganggu konsentrasi berkendaraan. E, segera mengangkatnya karena membuat Anda tidak fokus berkendara. Kira-kira Bapak Ibu jawabnya apa ini? A, B, C, D, E gitu ya. Nah, ini tuh dalam situasi SJT ya, dalam SJT jadi yang diberikan skor itu adalah ABCDE-nya. Memang kalau kita bicara situational judgment test itu yang pertama kita mengacu kepada yang tadi, sama standar seperti pembentukan sebuah alat ukur ya. Apa yang menjadi konstruknya, apa yang menjadi definisi operasionalnya, apa yang menjadi dimensi dan indikatornya, lalu kita turunkan kepada situasi penurunan indikator ini, memasukkannya kepada situasi posisi tertentu, atau kalau misalnya pada dunia pendidikan, misalnya apa yang Anda lakukan ketika Anda tahu dosen bertanya mengenai seseorang yang telah melakukan titip absen misalnya, meskipun sekarang udah nggak relevan ya, karena kan absen pakai kris gitu ya. Tapi apa yang Anda lakukan? Padahal Anda ketika sebenarnya Anda tahu bahwa ada orang lain yang melakukan itu.
Nah, apa yang akan Anda lakukan? Nah, itu tuh bisa kita lakukan. Anda diam saja, Anda mengatakan yang sebenarnya, Anda mengatakan cerita yang lain, atau apa. Nah, itu kita bisa memberikan skor pada pilihan jawaban itu. Atau misalnya plagiarism, misalnya kan, apa yang Anda lakukan ketika tulisan Anda gitu ya, gitu ya, ternyata nilai Turnitinnya lebih dari 30% gitu. Anda tahu bahwa Anda memang melakukan apa namanya mengcopy beberapa sumber tanpa memparaphrase-nya misalnya, tanpa mensitasinya misalnya seperti itu. Lalu apa yang akan Anda jawab? 1, Anda diam. 2, oh saya berpura-pura tidak tahu. C, apa? D, apa? E, apa? Nah, memang kita harus masukkan ke dalam konteksnya. Kalau dia konteks pendidikan, pendidikan di mana? Apakah tinggi, anak SMA, SMP, atau SD? Lalu kemudian kalau bekerja, industrinya apa? Kadang-kadang menjadi sangat relevan. Katakanlah misalnya pemerintah ataupun misalnya swasta. Lalu kemudian posisi tertentu, gitu ya. Nah, itu juga bisa. Jadi dilihat, disusun sedemikian rupa, tentu membuatnya memang tidak mudah gitu ya. Karena ada kaidah-kaidah psikometri yang harus kita konstruksi lates juga yang harus kita patuhi di situ. Tetapi penyusunan ini paling tidak ketika ini jadi kita bisa pakai untuk mendeteksi apakah anak ini menunjukkan perilaku jujur atau tidak. Nah, next slide. Nah, ini juga contoh juga ya, apa yang Anda lakukan jika sedang memperdebatkan suatu hal sesuatu pada kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya gitu kan. Nah, ini kan Anda nggak setuju, tapi Anda mau jujur nggak bahwa Anda tidak setuju? Nah, ini contoh. Nah, ini saya akan tetap mempertahankan pendapat saya gitu ya. Saya akan menyimak pendapat lain, saya akan berpikir ulang. Contoh. Ini contoh saja, tapi kira-kira bentuknya seperti ini. Kadang-kadang tesnya itu bisa sampai 20 sampai 25, ada yang 30, tergantung kompleksitas pekerjaan gitu ya. Ada yang sampai 50. Ya, tapi Anda bayangkan kalau situational judgment test ini, kasus-kasus tertulis seperti ini harus dikerjakan sebanyak 50, berarti apa ya, maksudnya gini, semakin lama mereka bisa semakin lihai, tapi sebenarnya ada penurunan energi juga kan ya. Kalau capek mungkin dia akan lebih ya udahlah, gue capek berbohong, gue jawab aja bisa. Tapi ada juga kalau capek ya udahlah asalnya, malah dia jawabnya asal-asal. Nah, tetap ada hal-hal yang memang harus kita antisipasi ketika kita menyusun alat tesnya gitu. Nah, next slide. Lalu kemudian gini, skor dan interpretasinya gitu ya. Setiap soal terdiri dari pilihan-pilihan jawaban yang memiliki skor yang berbeda. Nah, semakin tinggi skor seseorang, maka menunjukkan seberapa besar kecenderungan perilaku jujur pada diri seseorang. Nah, ini sekali lagi tidak menjamin 100%, tetapi paling tidak ketika dilakukan gitu ya, kita bisa mendapatkan gambaran. Bisa gambaran secara umum, bisa gambaran secara pribadi gitu ya. Kalau ada skor yang sangat jomplang, ada yang ekstrim kiri, ekstrim kanan gitu ya. Nah, ini bisa menjadi perhatian buat kita gitu, mempertimbangkan sebagai bahan juga dipakai untuk wawancara gitu kan. Biasanya tes dulu baru kemudian wawancara. Sebagai bahan untuk dipakai wawancara dan kemudian kita validasi di sesi wawancara. Itu bisa kita kerjakan. Nah, kalau kita sudah merekrut gitu ya, dan kemudian sudah keterima gitu ya, dan menurut saya sebuah perusahaan juga penting memberikan ada namanya sesi onboarding gitu kan, pastikan ya untuk karyawan masuk, jadi dia diterima gitu, ada masa orientasi gitu ya. Nah, pada sesi itu sebenarnya sambil next slide saja Mas Rocky, pada sesi itu sebenarnya bisa membuat kesempatan bagi organisasi untuk menanamkan value kejujuran pada generasi Z, pada karyawan baru. Nah, kalau tadi next slide, kalau tadi Bu Wiwi itu memberikan kayak itu terapkan gitu kan, sadarkan bahwa jujur itu menenangkan dan menyenangkan gitu kan. Menyenangkannya nggak matre ya, nggak ada impact keuangan mungkin di situ, tetapi kesejahteraan diri.
Anda nggak hidup dalam keresahan gitu. Dan kedua, apa tadi dia bilang, Bu Wiwi bilang bahwa tanamkan bahwa Tuhan itu melihat gitu ya. Ada yang memang apalagi kalau orangnya sangat rohani ya, itu akan ampuh tuh gitu. Nah, lalu kemudian tetapi ada hal juga ya kalau kita lihat dari karakteristik generasi Z ini. Generasi Z ini kan maunya involve ya, kepo, FOMO kan itu ya mereka ya. Sebenarnya mereka kreatif gitu kan. Belum tentu mereka pembohong gitu, belum tentu gitu ya. Tapi mereka tuh senang sekali untuk bisa dilibatkan. Senang banget kalau mereka tuh bisa merasa bermakna dan berguna. Nah, jadi mungkin beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah libatkan atau berikan atau percayakan generasi Z ini untuk mengerjakan sebuah proyek yang cukup kompleks dan potensi memunculkan indikasi kecurangan di dalamnya. Ada sebuah riset juga saya temukan, biasanya kalau kita mau kasih proyek-proyek seperti ini untuk melihat seseorang itu memiliki integritas yang baik atau tidak, sisipkan persoalan tentang keuangan, gratifikasi. Nah, begitu kalau di organisasi lah ya gitu ya. Nah, nah itu disisipkan gitu. Nah, tentu kita harus menyusun dulu serangkaian indikator yang kita harapkan perilaku jujur yang muncul dari generasi ini. Dari yang paling diharapkan sampai yang paling tidak diharapkan. Nah, lalu namanya juga mereka masih belajar gitu ya. Tentu mereka perlu, boleh next slide Mas. Tentu mereka perlu untuk dipantau. Ya, diberikan supervisor, tapi tidak usah terlalu involve. Karena mereka tuh seneng sekali kalau bisa diberikan kebebasan, dipercaya, itu pride-nya langsung naik gitu ya. Mereka langsung ngerasa, oh iya kan gue memang bisa gitu kan. Nah itu tuh mereka seperti itu gitu ya. Pantaulah apa yang mereka kerjakan dan bagaimana mereka menghadapi proyek tersebut. Nah di akhir proyek, ini yang paling penting, mintalah mereka membagikan pengalaman mereka serta poin pembelajarannya. Nah kadang-kadang ada yang meleset karena kayaknya kok nggak kena ya nggak apa-apa gitu ya. Nah tetapi jangan lupa untuk feedback yang konstruksi dan berikan reward atas apa. Mungkin rewardnya nggak perlu yang langsung reward keuangan gitu enggak ya, tetapi kata-kata gitu ya, pengakuan gitu bahwa apa yang mereka kerjakan itu sudah bagus, yang ini yang belum bagus, yang ini kedepannya begini gitu ya, atas setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil. Nah memang ini kalau kita buat jadi sebuah eksperimen ya, saya pikir-pikir ketika mempersiapkan ini kayaknya seru juga gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang tertarik gitu ya bisa kita susun menjadi sebuah eksperimen untuk melihat kejujuran gitu ya. Nah, dan inilah yang dari beberapa sebenarnya pada pendidikan anak juga itu bisa dilakukan di keluarga. Jadi percayakan anak untuk belanja ke Indomaret gitu ya. Kasih uangnya 50.000 gitu ya, beli ini sisakan. Terus dia balikin nggak uangnya gitu ya, atau kalau dia beli apa, harganya berapa, dia jujur nggak gitu. Di getol tahun main Mobile Legend sampai beli-beli akun-akun gitulah, dan ternyata dia ketipu gitu ya. Dan itu buat dia ternyata setelah saya ajak ngobrol, dia sudah yang paling dia tidak terima adalah kenapa dia bisa ditipu. Nah, itulah jahatnya dunia ini gitu ya. Dia sudah mengaku kesalahannya, betapa bodohnya gitu ya. Tetapi dia masih tidak menerima kenapa dia ditipu. Dia masih telepon-telepon orang itu, dia upayakan, dia suruh saya, dia suruh mamanya gitu ya. Dia masih gitu kan, pokoknya dia pengen sampai duitnya kembali, dia bilang begitu. Kita sudah bilang, udahlah nggak usah, ikhlaskan. Emang begitu dunia ini, sistem dunia ini. Nah, kita perlu kasih tahu juga bahwa nggak bisa percaya sebegitunya gitu. Karena ternyata tadi saya bilang, berani jujur itu hebat. Dan ternyata kita nggak menemukan banyak orang hebat dalam kejujuran. Di tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan. Gitu ya. Jadi memang penting sekali untuk kita bisa terus menanamkan nilai jujur kepada generasi muda. Supaya mereka juga aware, peka gitu ya. Dan tahu bagaimana harus merespon gitu. Next slide Mas.
Saya rasa sekian saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih banyak, Mas Adio. Terima kasih Bu Tania atas paparannya. Menarik juga ya tadi terkait dengan kejujuran pada Gen Z ya. Ada beberapa poin penting tadi yang saya catat dari apa yang disampaikan oleh Bu Puji ya. Yang pertama, sebetulnya kejujuran itu hal yang lumrah gitu ya, hal yang umum, tapi karena banyak hal sehingga menyebabkan kejujuran itu satu hal yang langka. Sehingga ada spanduk gitu ya di satu gedung yang menuliskan berani jujur itu hebat. Kemudian juga indikator kejujuran itu diantaranya ada keselarasan antara verbal, tindakan, dan situasi. Dan kemudian bahkan juga tadi disampaikan pengukuran kejujuran itu diantaranya dapat dilakukan melalui behavioral event interview, kemudian ada situational judgment test, dan yang berikutnya terkait dengan melatih kejujuran pada Gen Z. Ini saya rasa penting juga ya. Mungkin kalau seperti Bu Wiwi yang sudah sangat berpengalaman sebagai orang tua gitu ya, tapi mungkin bagi kami-kami yang masih relatif muda begitu juga perlu tahu insight seperti apa sih yang perlu dilakukan untuk melatih kejujuran, karena kejujuran ini sesuatu yang eh, saya yakin multidimensional gitu, nggak bisa kita ukur secara langsung, tapi yang bisa dilakukan hanya melalui indikator-indikator keperilakuannya gitu ya. Dan itu bisa saja apa yang kita ukur tidak mencukupi untuk menggambarkan tentang kejujuran. Tadi contoh-contoh yang bisa diberikan itu percayakan kepada Gen Z untuk diberikan satu proyek atau pekerjaan yang mereka terlibat aktif di dalamnya dan berikan unsur-unsur yang bisa menjadi indikator kepercayaan. Misalnya tadi ada terkait dengan pengelolaan keuangan gitu ya dan sejenisnya gitu. Dan yang terakhir, berikan feedback yang konstruktif gitu ya kepada mereka sehingga juga akan memberikan kepercayaan diri dan rasa self-efficacy yang baik pada diri mereka. Mungkin itu untuk short resume dari saya terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Wiwi dan juga Bu Puji. Berikutnya kita masih ada sisa waktu sekitar 10 menit untuk melakukan sesi tanya jawab. Saya silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau juga mungkin tukar pikiran gitu ya terkait dengan topik pada sore hari ini, kejujuran pada Gen Z gitu ya. Saya silakan bisa langsung open mic atau juga mau drop via chat box, saya silakan. Ini mungkin banyak yang terkesima kayaknya nih dengan paparannya gitu ya Bu Puji dan juga Bu Wiwi gitu ya. Nanti link absensi akan kita share ketika nanti webinarnya akan ditutup gitu ya. Saat ini kita masih sesi tanya jawab. Silakan mungkin kalau mau ada yang ingin tukar pikiran atau bertanya terkait dengan kejujuran pada Gen Z. Silakan Bapak Ibu atau rekan-rekan peserta webinar. Atau Mas Eko mungkin mau sharing terkait dengan kejujuran. Karena nih Mas Eko sering bicara terkait dengan karakter ya. Ini kejujuran itu mungkin salah satu aspek yang ada di dalam karakter yang ini juga menjadi satu hal yang diperkuat gitu ya oleh banyak kementerian, diantaranya adalah Kementerian Pendidikan gitu ya. Nah ini ada pertanyaan dari Bu Mirna Ratna, Bu Wiwi dan Bu Puji, kapan sebuah white lies bisa dibenarkan ataukah harus hanya hitam dan putih? Silakan, mungkin Bu Wiwi terlebih dahulu. Oke. Nah, mungkin saya dulu ya, Mbak Mirna yang bertanya ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, memang white lies ini, bohong putih, ini putih menurut siapa gitu ya. Kadang-kadang yang berbohong mengatakan ini demi kebaikanmu gitu. Tetapi yang dibohonginya merasa tidak, ini merugikan saya. Sampai titik ini menjadi memang ini area yang tidak bisa dijawab. Namun, tetap kita bisa bertanya kepada diri sendiri. Apakah ini kita berbohong benar-benar untuk kesejahteraan dia atau sebenarnya
karena saya nggak pengen repot gitu. Misalkan anak kecil yang bertanya, kenapa ini ketambah terus nanya kepada si ibu ya. Nah si ibu karena lagi sibuk gitu, lagi masak apa, akhirnya si ibunya menjawab sesuatu yang berbohong. Si ibu bilang, ya supaya dia maksudnya udah nggak usah tanya-tanya terus. Padahal sebenarnya sih supaya dia nggak tanya, bukan karena supaya dia tidak tanya-tanya terus, tetapi supaya saya tidak diganggu. Ya. Jadi kapannya itu kita bertanya bisa barometernya kita bertanya dulu kepada diri kita sendiri. Benar nggak ini untuk saya berbohong untuk kebaikannya, bukan karena kebaikan saya. Misalkan saya tidak setuju anak saya kuliah di kedokteran, saya pengennya dia kuliah di komputer misalkan ya. Saya berdalih ini untuk kebaikan kamu. Kalau di kedokteran tuh gini 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 gini. Kalau di komputer kan gini gini gini. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang disembunyikan. Saya nggak ingin kamu di kedokteran karena misalkan saya nggak tahu ya yang lebih besar biayanya mana ya kedokteran dengan komputer gitu ya. Saya nggak punya cukup uang untuk di komputer. Tapi kalau saya mau mengatakan itu sesungguhnya kepada si anak, saya nggak mau juga gitu. Jadi saya berdalih bahwa kedokteran gini gini gini. Sementara kalau komputer gitu gitu gitu. Walaupun dia bilang ini demi kebaikannya daripada nanti dia di tengah jalan berhenti nggak ada biaya. Benar demi kebaikannya. Atau mungkin karena sayanya merasa nggak yakin bisa nggak saya membiayai ya. Lebih baik itu kan dibicarakan langsung. Jadi jawabannya tidak ada secara jelas sekali ya kapan, yaitu pada saat. Jadi saya bisa menjawabnya, tanyakan pada diri sendiri dulu. Benar-benarkah ini bertujuan? Karena white lies itu untuk kebaikan yang orang yang kita bohongi ya. Benar-benar untuk kebaikan dia, atau sebenarnya ada unsur kepentingan pribadi karena itu dia berbohong. Jadi itu harus ditanyakan dulu kepada diri sendiri. Jadi kita harus jujur dulu ya kepada diri sendiri. Mungkin itu dari saya, Mas Adio. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Silakan Bu Puji kalau ada tambahannya. Kayaknya saya sepakat Mas Adio sama Bu Wiwi. Saya setuju. Dan akhirnya mungkin yang perlu ditambahkan sedikit adalah mungkin perlu dipertimbangkan konsekuensinya gitu, bahwa sekalipun itu white lies, apakah itu memang punya dampak? Contohnya tadi misalnya ini baik buat kamu, ternyata setelah dilakukan tidak gitu kan ya. Ya itu perlu dipahami supaya tidak ada penyesalan. Itu aja sih. Tapi saya setuju, tanyalah diri kita gitu. Terima kasih Bu Wiwi, Bu Puji. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Mirna ya. Ini kemudian ada pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Veronica Kaihatu. Adakah batasan antara menggunakan teknologi secara optimal dengan berperilaku tidak jujur? Misalnya yang paling sederhana, filter foto atau video. Itu kan supaya apa ya, terlihat lebih cantik gitu ya, lebih putih gitu. Nah, itu ada nggak batasannya kaitan antara teknologi dengan berperilaku tidak jujur tadi? Silakan, mungkin Bu Puji atau Bu Wiwi terlebih dahulu. Ini karena nggak apa-apa ya Mbak Puji, saya duluan ya. Ini nenek-nenek, ini rasanya kalau ada yang nanya spontan gitu, pengen jawab gitu, nggak mau ngalah sama yang muda. Silakan Bu. Ini saya di kelas sering mengemukakan ini karena saya kebetulan pengajar psikologi komunikasi, di antaranya ada tentang kebohongan ya. Kita pakai pupur zaman sekarang bilang pakai bedak ya. Kalau zaman itu kan pakai pupur, pakai gincu gitu. Sesederhana itu sebenarnya kita pakai bedak gitu ya. Itu kan sebenarnya berbohong dalam tanda kutip ya, berbohong dalam tanda kutipnya apa? Kan aslinya tidak merah bibir saya. Aslinya ya bibir itu tidak merah. Nah, aslinya tuh bibirnya seperti Mas Adio. Kalau karena Mas Adio nggak pakai bibir merah gitu ya. Kalau saya ini udah berbohong nih ya. Tapi tentu ada norma-norma di mana kayak minta maaf saya tidak membahas jenis yang ketiga ya, karena kan ada juga kaum lelaki yang berdandan gitu ya. Saya ya, ini yang konvensional aja deh, dandan perempuan, laki-laki nggak berdandan. Apa namanya? Perempuan itu memang secara normatifnya dia berdandan, ya, dia memakai tambahan zat-zat tertentu supaya tampil lebih cantik.
Nah, sekarang dengan teknologi itu menggunakan filter ya, saya pernah difoto oleh rekan saya, saya jadi melisning, nggak ada kelihatan kerut-kerut gitu ya, alisnya segala macam. Terus saya bilang gini, walah, ini saya seperti ini ya, kok saya malah nggak nyaman ya, kayaknya ini bukan diri saya gitu loh. Ya, tapi ya itulah ya, orang bisa beda-beda. Sekarang kembali ke pertanyaannya, sampai sejauh mana nih teknologi berbohong atau tidak? Sebenarnya kalau saya sih bertanya lagi ya, kalau saya sih menurut saya tanyakan lagi diri saya sendiri ini. Apakah saya menggunakan teknologi-teknologi itu memang untuk menutupi sesuatu yang kurang banget dan tujuannya menipu, bukan untuk mempercantik. Jujur saya pakai lipstick, saya pakai bedak gitu ya. Ya, itu untuk kelihatan lebih cantik gitu ya. Jadi kalau anak saya bilang, ya tidak begitu cantik lah, supaya nanti jadi, oke, ibu cantik gitu ya. Jadi bukan untuk menipu gitu. Nah, jadi itu sebenarnya bisa ditanyakan kepada diri sendiri. Apalagi kalau pakai filternya tuh sampai ada yang ini ya, saya pernah baca tapi saya susah menceritakannya. Orang yang sebenarnya tuh wajahnya tuh aslinya nggak seperti itu. Dia hanya untuk menguruk keuntungan. Ada dah di YouTube apa saya lupa kasusnya. Itu kan jelas-jelas sudah bertujuan untuk menipu. Jadi tujuannya memakai itu untuk dia supaya tampil lebih cantik, merasa lebih nyaman, lebih enak gitu ya. Atau memang ada unsur saya tampil ini biar kelihatan benar-benar kan dia punya ini punya self control, punya evaluasi diri. Sebenarnya dia pakai ini supaya kelihatan cantik atau mengambil keuntungan yang sudah unsurnya tidak bisa di apa ya, tidak bisa ditolerir lagi gitu. Itu bisa ditanyakan ke dirinya sendiri. Jadi kalau saya lihat di sini bicara kejujuran, banyak yang jawabannya adalah dikembalikan kepada dirinya sendiri. Dia tujuannya untuk menipu orang lain atau sekedar untuk bertambah cantik. Ya, sampai titik tertentu pakai gigi palsu juga itu kan berbohong sebenarnya. Tapi ada juga yang pakai gigi palsu. Lah kalau nggak pakai gigi palsu nggak bisa ngunyah nanti susah ya gitu ya. Ya seperti itu mungkin jawaban saya, Oke. Mas Adio. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Silakan Bu Puji. Eh, sama ya Mas ya, jadi kayak kan tergantung niat gitu ya, dari tadi kan tergantung tujuannya atau hatinya kita apa gitu. Jadi mungkin memang harus bertanya kepada diri sendiri gitu, bahwa teknologi itu tidak salah, bahwa teknologi itu juga ada juga banyak manfaatnya. Tapi penyalahgunaan teknologi dan dengan untuk tujuan menipu itu kriminal. Jadi memang kalau misalnya memang termasuk mungkin ini ya, menipu untuk yang beberapa kasus yang pernah saya tangani itu dia sampai berdandan gitu ya untuk dapat pasangan di date apps gitu kan, dating Iya, app. iya, iya. Ya kan Bu ya Iya, gitu. iya, saya ingat. Nah itu, dan itu kan segala sesuatu yang dimulai dengan kebohongan kan pasti juga tidak akan lancar gitu, karena satu kebohongan akan menutupi kebohongan yang lain dan lain gitu. Jadi kalau ya ini ya jadinya mungkin karena dia tidak percaya diri, mencoba untuk itu direspon, ada yang nyangkut gitu ya, dan kemudian panjang tapi berakhir dengan air mata gitu. Malah jadi mau suicidal thoughts gitu kan. Duh, udah gue hidup gue nggak berarti kan akarnya bukan di dia juga ada salahnya gitu. Jadi mungkin kalau emang tujuannya untuk apa kita pakai itu. Jadi kalau saya sih pakai filter, pakai operasi plastik gitu ya, tanam benang, apalagi bulu mata palsu, sulam alis gitu mah, bagi saya untuk mempercantik diri ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang tujuannya menipu, ya sudah pasti akan berakhir dengan air mata lah gitu Mas, itu sih. Ya, saya karena Bu Piji ngomong seperti ini, saya ingat baru kejadian ada di beranda YouTube saya. Laki-laki menikah dengan laki-laki. Ya, jadi si perempuannya itu baru kejadian ya di daerah apa Sukabumi atau apa gitu. Ya. Jadi si perempuannya itu berdandan, si anak laki, si pengantin perempuan dalam tanda kutipnya itu berhias sebagai perempuan. Itu memang untuk menipu, mendapatkan kan kalau orang menikah si anak laki-lakinya itu ada ngasih ini, ngasih itu segala macam. Sekarang dia diurus di kepolisian tuh, ya. Ya itu kan benar-benar dandanya untuk tujuan menipu namanya ya. Ya, ya, ya.
betul sekali Bu Wiwi. Itu udah 2 minggu lagi menikahnya. Kasihan juga ya Oh, materi-materinya baca ya. juga ya Mas Adi Iya. ya. Ya, Mas Adi baca juga. Iya, saya Udah dua juga tuh minggu masuk lagi. aduh. Oke, ya memang saya rangkum kalau terkait dengan kejujuran ini sesuatu yang sebetulnya ada nilai moralnya yang ditegakkan, meskipun memang nanti dikembalikan kepada nurani masing-masing, termasuk juga white lies tadi. Ini mohon dipertimbangkan juga kejujurannya ini untuk kepentingan siapa, meskipun diharapkan ada kepentingan untuk si yang akan menerima informasi tersebut dengan tujuan ini sifatnya tadi untuk keadilan, kemudian untuk perdamaian dan sejenisnya gitu, sehingga white lies itu dapat dilakukan. Nah, kemudian kejujuran ini sesuatu yang juga dicontohkan dari perilaku gitu ya. Tadi dalam paparannya Bu Puji juga ada bahwa ini sesuatu yang perlu dipraktekkan, dicontohkan ya, kemudian juga diajarkan tadi oleh Bu Wiwi disampaikan dalam lingkup yang terkecil ya, terdekat, yaitu keluarga gitu ya. Nah, ini suatu hal yang memang langka saat ini karena kita tahu bahwa mungkin dari sekian juta orang yang ada, yang jujur itu satu pun mungkin tidak ada yang tidak pernah berbohong. Pasti di antaranya itu pernah berbohong. Hanya mungkin dalam cakupannya gitu ya, ada yang mungkin kecil gitu ya, atau mungkin juga ada yang besar sekali. Semoga webinar pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam mendidik generasi Z ke depannya, menyiapkan mereka agar memang menjadi muda-mudi yang berkompetensi nanti dalam Indonesia yang berulang tahun ke 100 tahunnya 2045, yang digaung-gaungkan kita akan memiliki Indonesia emas dengan bonus demografik yang luar biasa, sehingga kita akan masuk ke dalam top 5 ya, negara yang kompetitif ya di dunia ini. Saya selaku moderator webinar mengucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Wiwi dan juga Ibu Puji atas materi yang sudah disampaikan pada webinar kejujuran Gen Z siang hari ini, dan juga kepada rekan-rekan peserta webinar. Saya ucapkan terima kasih sudah menghadiri negara ya, ada dari IMSI Banten, kemudian Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya, dari CSAC, dan juga dari Kapin. Terima kasih sudah menyelenggarakan kegiatan sore hari ini. Dan berikutnya ini sudah ada link daftar hadir ya, sekaligus juga evaluasi yang nanti akan berguna untuk pembuatan sertifikat bagi teman-teman psikolog yang ingin mendapatkan sertifikat dan nanti untuk keperluan administrasi keprofesian. Silakan diisi link evaluasi dan juga daftar ulang di web Siap ya, Siap IMSI, sehingga nanti akan terekap untuk keperluan administrasi keprofesiannya. Demikian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bu Wiwi dan juga Bu Puji atas materi yang disampaikan, rekan-rekan yang juga sudah hadir, penyelenggara yang sudah membantu terlaksananya webinar pada sore hari ini. Sampai jumpa di webinar yang akan datang. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi, Mbak Tania, Mas Adio. Sama-sama, terima kasih kembali. Terus ya buat semua ya, izin. Salam sehat. Terima kasih semuanya. Halo Bu Bitna.